Pemurnian Qi terkuat. Episode 1-10. Daerah pegunungan di barat Laut China ini seperti daerah primitif, tidak ada jalan raya, tidak ada mobil, bahkan sedikit orang. Dikelilingi pegunungan, ada sebuah rumah jerami yang sepi. Banyak tumbuhan ditanam di ruang terbuka di luar rumah jerami, dan aroma obat melimpah. Tidak banyak ruang di dalam rumah jerami itu, hanya ada tempat tidur dan meja tersebut berisi buku-buku dan berbagai macam kertas jerami. Saat ini, seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih sedang berbaring di tempat tidur, matanya tertutup rapat, wajahnya tenang. Seorang remaja yang tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun, duduk di tepi tempat tidur. Sia-sia, aku sangat iri padamu. Hanya setelah 81 tahun hidup, kamu bisa mati dengan selamat. Fang Yu memandang lelaki tua yang baru saja meninggal di tempat tidur dan berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Oh, aku sengsara. Aku tidak tahu berapa tahun lagi aku akan hidup untuk menjadi tinggi. Fang Yu menghela nafas, ada rasa sakit di matanya, dan lebih banyak lagi ketidakberdayaan. Sudah hampir 5.000 tahun sejak ia memasuki jalan budidaya. Selama jangka waktu yang lama ini, Fang Yu tidak bisa mati, dan wilayahnya tidak bisa melangkah lebih jauh. Setelah berlatih selama hampir 5.000 tahun, dia masih dalam masa pemurnian Qi. Ya, masa pemurnian, alam paling dasar dari jalan budidaya. Menurut standar yang ketat, periode pemurnian Qi bahkan tidak dapat dianggap sebagai sebuah ranah, tetapi hanya periode pemurnian tubuh. Hanya setelah fondasi dibangun barulah seseorang dapat benar-benar memasuki jalan budidaya. Namun, Fang Yu terjebak pada tahap periode pemurnian Qi ini dan tidak dapat membuat kemajuan apapun. Selama ribuan tahun, dia telah menelan puluhan ribu jidan, namun tidak berpengaruh sama sekali. 1000 tahun yang lalu, guru Fang Yu bahkan menghiburnya, mengatakan bahwa itu karena akar spiritualnya lebih kuat dari siapapun, jadi dia harus menunggu lebih lama dalam memurnikan Qi. Namun 1000 tahun kemudian, Fang Yu masih belum bisa menembus masa pembangunan pondasi. Pada saat ini, tuannya juga merasa telah melakukan kesalahan. Fang Yu sebenarnya hanyalah manusia biasa tanpa akar spiritual. Tapi bagaimana manusia bisa hidup selama ribuan tahun tanpa menunjukkan tanda-tanda penuaan? Kemudian, Tuan Fang Yu berhasil melewati kesengsaraan, melonjak menjadi peri, dan meninggalkan bumi. Setelah itu, tidak ada lagi yang peduli dengan wilayah Fang Yu. Seiring berjalannya waktu, sumber aura di bumi menjadi semakin langka. Bumi saat ini, bahkan jika Fang Yu dapat menerobos dunia, dia ditakdirkan untuk tidak dapat melewati malapetaka dan menjadi abadi. Tapi Fang Yu tidak pernah berpikir untuk melewati malapetaka dan menjadi abadi, dia hanya ingin menerobos periode pemurnian Qi yang berdarah ini. Ini adalah obsesinya. Hingga hari ini, dia telah berkultivasi hingga periode pemurnian Qi tingkat 90.832. Namun rata-rata beku, selama ia berkultivasi hingga lantai 12, ia dapat menembus tahap pembangunan pondasi. Fang Yu merasa sedikit tertekan ketika memikirkan tentang kultivasi. Dia menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan melihat kertas di meja yang berisi berbagai resep. Aku tahu kamu akan menjadi pecandu narkoba, kamu seharusnya tidak mengajarimu pengobatan saat itu. Fang Yu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Berdasarkan keinginan terakhir Xiao Xia, dia akan mengatur resep ini dan membawanya pergi. Tidak lama setelah dia mulai berorganisasi, dia mendengar suara langkah kaki yang berisik dan segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah di luar jendela rumah jerami. Xiao Xia telah membangun rumah jerami di tempat seperti itu, tapi dia masih bisa ditemukan. Fang Yu sedikit mengernyit. 10 menit kemudian, sekelompok orang datang ke rumah jerami itu. Total ada 7 orang, termasuk 2 pemuda dan pemudi, seorang lelaki tua berkursi roda, dan 4 lelaki kuat berjas dan sepatu kulit. Mereka terlihat seperti pengawal. Melihat lelaki tua yang meninggal itu duduk di kursi roda, Fang Yu tahu bahwa orang-orang ini pasti datang untuk mencari perawatan medis. Xia Yaoshen, halo, nama saya Tang Feng, kami dari keluarga Tang di Jiangnan, dan kami ingin meminta Anda memberikannya kepada saya. Pemuda tampan itu melangkah maju dan berkata dengan keras. Fang Yu membuka pintu dan memotongnya. Kamu terlambat, Xia Xiuzi baru saja meninggal. Apa? Ekspresi setiap orang yang hadir berubah.
Dewa obat Xia Xiuzi yang mereka cari, sebenarnya telah meninggal. Kenapa? Kenapa? Wajah Tang Feng pucat, dan dia menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Untuk menyembuhkan penyakit serius Penatua Tang, mereka menggunakan sumber daya seluruh keluarga dan menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material untuk mencari tahu lokasi Dewa Pengobatan Xia Xiuzi, yang telah bersembunyi dari dunia selama hampir 2 dekade. Setelah kesulitan yang tak terhitung, mereka akhirnya menemukan rumah jerami tempat tinggal Xia Xiuzi, tetapi mereka tidak menyangka akan mendapat berita ini. Bagaimana bisa ini kebetulan? Kami baru saja menemukan. Tidak, Xia Yaoshen pasti belum meninggal. Dia hanya menghindari dunia dan tidak ingin melihat kami. Gadis muda berpenampilan halus itu berkata dengan mata merah, penuh semangat. Ya, Dewa Pengobatan pasti masih ada di rumah jerami. Tang Feng berjalan langsung ke rumah jerami dengan harapan di matanya. Kemudian, dia melihat Xia Xiuzi terbaring di tempat tidur dengan mata tertutup. Tang Feng mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa lelaki tua di tempat tidur itu tidak bernapas. Kenapa? Bagaimana bisa seperti ini? Tang Feng hanya merasa harapannya hancur, dan seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan. Ku bilang, Xia Xiuzi telah meninggal, kamu bisa kembali. Fang Yu sedikit mengernyit, sedikit tidak puas dengan Tang Feng yang membobol rumah jerami. Tang Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu, menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, dan bertanya, apakah kamu magang dari Dewa Pengobatan? Kamu pasti mewarisi obat dari Dewa Pengobatan. Kamu dapat merawat kakek kami selama itu dapat disembuhkan, tidak peduli berapa banyak kami bersedia membayar uangnya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bukan muridnya. Aku hanya teman lamanya. Faktanya, sebenarnya, Fang Yu dianggap sebagai guru Xia Xiuzi. Xia Xiuzi, yang baru berusia 15 tahun, memulai jalur pengobatan di bawah bimbingan Fang Yu. Tentu saja, hal ini tidak perlu dikatakan, dan tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, perkataan seorang teman lama pun terasa aneh. Fang Yu tampaknya berusia kurang dari 20 tahun, dan ibu kota Xia Xiu berusia lebih dari 80 tahun. Mereka sama sekali tidak berada dalam kelompok umur yang sama. Bagaimana mereka bisa disebut teman lama? Namun, tidak ada yang memikirkannya saat ini, dan kelompok itu tenggelam dalam keputusasaan karena putus asa. Setelah mendengar berita kematian Xia Xiuzi, Pastor Tang, yang sedang duduk di kursi roda, benar-benar kehilangan amarahnya, dan matanya menjadi abu-abu. Pemeliharaan memang demikian, nasibnya ada di sini, tidak perlu berjuang lagi. Gadis muda itu begitu sedih saat melihat kakeknya, air mata tak henti-hentinya mengalir. Fang Yu sedikit mengernyit, menatap kakek Tang, dan tiba-tiba berkata, kamu telah hidup selama 73 tahun. Kamu seharusnya merasa cukup. Mengapa kamu ingin hidup? Mendengar kata-kata ini, semua orang terkejut, bertanya-tanya bagaimana Fang Yu bisa mengetahui usia Elder Tang. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata di balik Fang Yu, ekspresi mereka berubah. Cukup untuk hidup. Di dunia manakah orang bisa hidup cukup? Apa artinya? Provokatif. Ejekan. Kamu bajingan, apa maksudmu? Wajah Tang Feng pucat, dan dia membanting dada Fang Yu. Mata Fang Yu bergerak sedikit, tapi tubuhnya tidak bergerak. Ledakan. Sebelum tinju Tang Feng menyentuh Fang Yu, dia terkena kekuatan yang sangat besar, dan dia terbang kembali dan jatuh ke tanah. Wajah orang lain yang hadir berubah drastis dan terkejut. Jelas Tang Feng yang meninju, tapi bocah itu bahkan tidak bergerak. Mengapa Tang Feng malah jatuh ke tanah? Saudara laki-laki, gadis cantik itu berteriak. Keempat pengawal itu bereaksi dan segera mengambil beberapa langkah ke depan dan berjalan di depan Fang Yu. Jangan lakukan itu. Perintah Pastor Tang di kursi roda dengan suara serak. Keempat pengawal itu segera berhenti. Tang Feng memegangi dadanya, bangkit dari tanah, dan memandang Fang Yu dengan ngeri. Adik, kami kasar, siapa namamu? Tang tua bertanya. Fang Yu, jawab Fang Yu. Elder Tang mengangguk sedikit dan berkata, baru saja, adik, kamu bertanya kepadaku mengapa aku masih ingin hidup, aku bisa menjawab. Sebab, aku masih ingin terus mendampingi keluargaku. Aku ingin melihat cucu-cucuku tumbuh besar, melihat mereka menikah, dan melihat mereka melahirkan keturunan. Bukankah semua orang seperti ini? Aku menontonnya dari generasi ke generasi. Pak Tua Tang tersenyum. Dikatakan,
Kakek, gadis di sampingnya menangis semakin sedih saat mendengar perkataan Tuan Tang. Keluarga, mata Fang Yu bergerak sedikit. Baginya, keluarga sudah lama sekali, namun bagi manusia, keluarga selalu ada, generasi demi generasi. Dan kebanyakan manusia, siapa yang tidak ingin hidup lebih lama? Anda menderita kanker paru-paru stadium lanjut, dan masa hidup Anda kurang dari 3 bulan. Nikmati bagian terakhir hidup Anda, kata Fang Yu, kembali ke rumah jerami dan menutup pintu. Keluarga Tang dan partainya tercengang. Bagaimana Fang Yu bisa melihat sekilas bahwa kakek Tang menderita kanker paru-paru? Dan seperti yang dikatakan dokter, umur Pastor Tang hanya kurang dari 3 bulan. Dia memang murid dewa pengobatan. Setelah bereaksi, Tang Feng mengetuk pintu rumah jerami itu lagi, dan membaca www.wukansu.com berteriak, Tuan Fang, apakah Anda benar-benar murid dewa pengobatan? Tolong obati kakek saya, mari kita. Petik 2. Hidup dan mati adalah takdir. Kamu segera pergi dari sini, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Suara tenang Fang Yu datang dari rumah jerami. Dokternya baik, bagaimana kamu bisa melihat orang mati tanpa menyelamatkan, kata Tang Feng dengan marah. Fenger, kembalilah, kata penatua Tang. Kakek, mata Tang Feng merah, dan dia menoleh untuk melihat kakek Tang. Adik laki-laki itu benar, hidup dan mati adalah hidup dan mati. Tuhan ingin aku mati, bagaimana mungkin aku tidak mati? Ayo pergi, kata orang tua Tang. Adik, saya sangat menghormati Tuan Xia. Saya tidak menyangka Tuan Xia telah meninggal dunia, hari ini kedatangan kami mengganggu Tuan Xia. Saya sangat menyesal, saya harap Tuan Xia tidak menyalahkannya dalam hal ini, roh surga. Kata Tang tua dengan tulus. Setelah berbicara, dia menyapa kelompok itu dan berbalik dan pergi. Meskipun Tang Feng tidak berdamai. Dalam perjalanan pulang, semua orang tidak berkata apa-apa, dan suasananya suram. Tang Feng memperhatikan bahwa adik perempuan di sampingnya sedang berpikir, mengerutkan kening dan bertanya, Xiaorou, apa yang kamu pikirkan? Tang Xiaorou sedikit mengernyit dan bergumam, saya selalu merasa, Fang Yu ini agak familiar, seolah-olah saya pernah melihatnya di suatu tempat. Bagaimana ini mungkin? Ini, pertama kalinya kami datang ke wilayah barat laut. Bagaimana kamu bisa melihat Fang Yu ini? Kata Tang Feng. Itu benar, tapi aku merasa sedikit familiar. Tang Xiaorou mengusap pelipisnya dan berkata. Suasana hati Tang Feng sedang buruk, jadi dia tidak lagi memperhatikan Tang Xiaorou, hanya memperlakukannya sebagai orang yang salah. Namun, setelah berjalan beberapa langkah lagi, Tang Xiaorou tiba-tiba berhenti. Aku ingat, aku melihatnya di sekolah. Daerah Jiangnan, kota Jianghai. Saat itu malam ketika dia keluar dari stasiun kereta. Ketika melewati pasar sayur, Fang Yu membeli seekor ayam yang disembelih dan 2 kaleng bir dan berjalan pulang perlahan. Rumahnya berada di desa Bobrok di kota. Rumah dengan halaman kecil memiliki 2 lantai. Fang Yu tinggal di lantai 2, dan ibu serta anak lainnya tinggal di lantai pertama. Sewa di sini sangat murah, hanya 500 yuan sebulan. Sesampainya di rumah, Fang Yu menyiapkan oven di halaman dan memasukkan ayam ke dalam oven untuk dipanggang. Saat Fang Yu sedang mengoleskan saus pada ayamnya, seorang gadis dengan tas sekolah berlari ke halaman. Baunya enak sekali, saudara Fang Yu, aku bisa mencium baunya sepenuhnya. Gadis itu berjalan ke arah Fang Yu dan melihat ayam di atas panggangan, matanya yang besar berkedip. Jangan khawatir, itu pasti milikmu, kata Fang Yu. Saudara Fang Yu adalah yang terbaik bagiku, kata gadis itu dengan gembira, lalu masuk ke rumahnya. Gadis ini adalah penghuni lantai pertama, Yu Yuiwei, di tahun pertama sekolah menengahnya. Setelah beberapa saat, Yu Yuiwei keluar lagi dan duduk di samping Fang Yu dengan bangku kecil. Saudara Fang Yu, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Ibuku baru saja kembali ke kampung halaman. Aku tinggal di sini sendirian, membosankan sekali. Yu Yuiwei berkata dengan dagu bertumpu pada tangannya. Seorang teman lama telah meninggal, saya akan pergi menemuinya. Fang Yu menjawab dengan jujur. Petik 2. Maaf, tapi kesedihannya telah berubah. Yu Yuiwei berbisik seolah melakukan sesuatu yang salah. Teman Fang Yu pasti seumuran dengan Fang Yu, kan? Terlalu menyedihkan untuk mati di usia muda.
Tapi Yu Yuiwei menemukan bahwa wajah Fang Yu tidak menunjukkan kesedihan sama sekali. Dia hanya menatap ayam panggang berminyak itu dan menelannya. Baiklah, setelah beberapa menit, Fang Yu mengambil ayam panggang itu dan memegangnya di tangannya, seolah dia tidak takut kepanasan sama sekali. Fang Yu merobek kaki ayam dan memberikannya kepada Yu Yuiwei, lalu dia memeluk sisa ayam panggang dan mengunyahnya. Baunya enak sekali. Ngomong-ngomong, seseorang yang sudah berlatih hampir 5.000 tahun belum juga bisa menunaikan puasa, dan harus mengandalkan biji-bijian untuk mengisi perutnya. Tapi Fang Yu tidak bisa menahannya. Dia mungkin tidak makan, tapi dia akan lapar. Dahulu kala, dia sangat lelah dengan dunia dan ingin bunuh diri dengan mogok makan. Hasilnya, saya masih hidup dengan baik tanpa makan atau minum selama 2 bulan. Namun, meski tidak ada masalah dengan fungsi fisiknya, ia akan merasa sangat lapar dan haus. Selama masih ada rasa lapar dan haus, Fang Yu harus makan dan minum, jika tidak maka akan terasa tidak nyaman. Di malam hari, Fang Yu duduk di tempat tidurnya, melihat resep yang ditulis oleh Xia Xiuzi selama 20 tahun terakhir satu per satu. Resep-resep ini adalah penelitian kehidupan Xia Xiu, dan usahanya yang sungguh-sungguh. Resep apapun adalah harta yang tak ternilai harganya, dan jika bocor pasti akan menimbulkan guncangan di dunia medis. Anak ini bahkan telah mempelajari resep untuk memperkuat yang dan menyehatkan ginjal. Warnanya biru sekali. Fang Yu berkata pada dirinya sendiri. Bum-bum. Saat Fang Yu sedang melihat resepnya, terdengar ketukan keras di pintu di bawah. Yu Lao Gou, keluarlah untukku. Kamu benar-benar berhutang 50.000 hutang judi kepada kami, kamu pikir kamu tidak perlu membayarnya kembali jika kamu bersembunyi, kan? Sebuah suara kasar terdengar. Dengan pendengaran Fang Yu, aku bisa mendengar tangisan Yu Yuiwei di rumah di lantai pertama. Gadis ini sepertinya mengatakan bahwa ibunya telah kembali ke kampung halamannya, dan dia berada di rumah sendirian akhir-akhir ini. Buka pintunya cepat. Jika kamu tidak membuka pintunya, kami akan menghancurkan rumahmu. Nanti, aku akan membiarkan Lao Su menangkapmu dan memeras telurmu. Suara lain meraung. Ledakan. Saat mereka berbicara, mereka sudah mulai membuka pintu. Yu Chengye telah menceraikan ibuku, itu tidak ada hubungannya dengan kita, dia juga tidak ada di sini, kata Yu Yuiwei sambil menangis. Kamu bilang kamu tidak ada di sana. Kamu adalah putrinya, maukah kamu mati? Kedua pria itu terus menggedor pintu. Jika kamu memukulku lagi, aku akan memanggil polisi. Yu Yuiwei menangis. Apakah kamu berani memanggil polisi? Aku akan membersihkanmu ketika aku mendobrak pintu. Salah satu pria itu mengancam. Bang, bang, bang. Pintunya diketuk hingga terbuka. Dua pria galak yang datang untuk menagih hutang masuk ke kamar dan melihat Yu Yuiwei duduk di samping dengan kaki melemah karena ketakutan. Kedua pria itu melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada orang lain di keluarga itu, hanya Yu Yuiwei. Oh, bisakah anjing tua ini melahirkan anak perempuan yang begitu cantik? Seorang pria memandang Yu Yuiwei yang sedang duduk di tanah, matanya panas. Kalau begitu aku punya cara. Karena aku tidak bisa menemukan Yu Lao Gou, aku akan menjualnya, dan uang yang didapat akan diperlakukan sebagai Yu Lao Gou untuk membayar utangnya. Kata pria lain, jangan khawatir, sebelum itu kita bisa dulu, hehe. Pria itu berlutut dan menatap Yu Yuiwei, yang seluruh tubuhnya gemetar, dan mengulurkan tangannya dengan senyuman jahat. Tapi sebelum tangannya menyentuh Yu Yuiwei, dia merasakan kekuatan yang sangat besar dan mengangkatnya. Siapa kamu? Pria lainnya berteriak, dan pada saat yang sama ingin melakukan sesuatu dengan Fang Yu. Ledakan. Detik berikutnya, pria yang dipegang oleh Fang Yu bahkan tidak sempat berbicara. Fang Yu menamparnya beberapa kali sebelum melemparkannya ke halaman. Siapa yang berhutang uang padamu, carilah seseorang. 3 detik, segera keluar dari sini. Fang Yu berkata dengan ringan. Kedua pria itu dipukul hingga pusing setelah 2 atau 3 pukulan. Mengetahui kengerian Fang Yu, tentu saja dia tidak berani tinggal lagi, dan dia bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Melihat Yu Yuiwei, yang masih gemetar dan menangis di tanah, Fang Yu berlutut dan berkata, tidak apa-apa, aku sudah mengusir mereka. Yu Yuiwei memeluk Fang Yu dan menangis semakin keras. Wow! Setelah menghibur Yu Yuiwei sebentar, dan memperbaiki pintu rumahnya, Fang Yu kembali ke lantai 2. Sejujurnya,
Fang Yu, yang telah hidup selama hampir 5.000 tahun, telah melihat terlalu banyak segalanya, dan temperamennya menjadi agak lemah. Demi kesialan banyak orang, seperti Tuan Tang, dia memilih untuk duduk di pinggir lapangan. Dia hanya akan selektif membantu beberapa orang yang berteman dengannya atau yang menurutnya menarik. Saat itu sudah larut malam, Fang Yu berbaring di tempat tidur dan memejamkan mata, baru saja hendak tidur. Sama seperti tidak makan, Fang Yu tidak akan mati tanpa tidur, tetapi dia akan merasa mengantuk. Karena itu, dia tetap harus tidur. Tapi hanya 2 menit setelah dia menutup matanya, dia mendengar ketukan di pintu. Saat hendak membuka pintu, saya menemukan Yu Yuiwei mengenakan piyama tipis. Saudara Fang Yu, aku tidak berani tidur sendirian di rumah, bisakah kamu membiarkan aku tidur di rumahmu? Mata besar Yu Yuiwei yang indah memerah dan bengkak karena menangis, dan hidung halusnya juga merah, terlihat sangat menyedihkan. Kecuali ibunya, orang yang paling dia percayai adalah Fang Yu. Fang Yu tertegun sejenak, hanya ada satu tempat tidur di rumahnya. Namun melihat tubuh Yu Yuiwei masih gemetar, Fang Yu tidak menolak dan menyetujui permintaannya. Kamu bisa tidur di tempat tidurku malam ini, kata Fang Yu. Aku bisa tidur di lantai. Kamu bisa tidur di tempat tidur, kata Yu Yuiwei. Tidak masalah, aku tidur lama di kereta hari ini, dan tidak ada yang mengantuk, kata Fang Yu. Yu Yuiwei berhenti berbicara, dan dengan hati-hati naik ke tempat tidur Fang Yu. Ini tempat tidur saudara Fang Yu. Masih ada suhu di atasnya. Dia masih berbaring di sini sekarang. Berbaring di tempat tidur dan menatap Fang Yu, yang sedang duduk di meja melihat setumpuk besar resep, Yu Yuiwei hanya merasakan wajahnya panas. Saya sebenarnya berbaring di tempat tidur saudara Fang Yu. Apa yang dilihat Fang Yu? Bagaimana saudara Fang Yu bisa bertarung seperti ini? Kedua pria itu begitu galak tadi. Gadis Yu Yuiwei sedang hamil, berpikir liar, dia tertidur segera setelah dia mengantuk. Keesokan harinya, Fang Yu datang ke sekolah menengah Jianghai. Faktanya, dia telah bersekolah berkali-kali selama ribuan tahun. Tapi tidak mungkin, karena dia ingin hidup, dia harus hidup seperti orang normal. Fang Yu, yang telah mencoba karir yang tak terhitung jumlahnya, masih menganggap sekolah sebagai hal yang paling menyenangkan dan menenangkan. Kembali ke ruang kelas 2 sekolah menengah, Fang Yu duduk di sudut kelas. Di kelas, dia hanyalah seorang siswa yang kesepian dan rendah hati, dengan sedikit teman, dan tidak mencolok. Dia dapat menjamin bahwa setidaknya setengah dari orang di kelas tersebut bahkan tidak mengetahui namanya. Saya mendengar bahwa Tang Xiaorou, gadis sekolah dari kelas kunci sebelah, akan dipindahkan ke kelas kita. Apakah itu benar? Ya, pengawas mendengar Tang Xiaorou berbicara dengan guru kelas kami di kantor, dan isinya adalah dia meminta untuk dipindahkan ke kelas kami. Sial, bagaimana situasinya? Ini Dewi. Kenapa dia ingin pindah ke kelas kita? Apakah dia menyukai laki-laki manapun di tempat kita? Fang Yu dapat mendengar komentar orang-orang ini, tetapi dia hanya menganggapnya berisik. Hei, Fang Yu, Tang Xiaorou akan pindah ke kelas kita, kenapa kamu tidak bersemangat sama sekali? Liu Dong, pria gemuk di meja, menyodok lengan Fang Yu dan bertanya. Saya tidak tahu siapa dia, mengapa saya harus bersemangat? Fang Yu bertanya secara retoris. Sial, Tang Xiaorou, pernahkah kamu mendengarnya? Dia adalah putri dari keluarga Tang di Jiangnan. Tak perlu dikatakan lagi, membaca www.wukansu.com memiliki latar belakang keluarga yang terkemuka. Kuncinya adalah dia masih memiliki wajah cantik seperti malaikat. Itu adalah Jianghai kami, bunga sekolah yang layak di sekolah menengah, sosok setingkat dewi. Liu gemuk berkata dengan penuh semangat. Keluarga Jiangnan Tang. Sepertinya saya pernah mendengarnya di suatu tempat. Tapi Fang Yu hanya mengucapkan, "Oh," dan dia berbaring di atas meja dan menutup matanya. Tidak tidur semalaman, sedikit mengantuk. Melihat Fang Yu tidak tertarik, Liu gemuk berhenti berbicara dengannya. Bel kelas berbunyi, dan semua orang kembali ke tempat duduknya masing-masing, duduk dengan tenang, menunggu kedatangan bunga sekolah. Benar saja, Huang Hai, kepala sekolah, memimpin seorang gadis ke dalam kelas. Gadis itu mengenakan seragam sekolah, diikat dengan satu ekor kuda, dan tidak ada bedak yang dioleskan di wajahnya, namun kulitnya masih seputih salju, cerah dan bersih. Fitur wajahnya sangat halus, matanya bersinar seperti bintang,
hidung halus, dan bibir kemerahan. Hal yang sama juga terjadi pada seragam sekolah, tapi gadis itu merasa seperti kehabisan debu. Ini bunga sekolah, ini Dewi. Mulai hari ini, Tang Xiaorou akan pindah ke kelas kedua kita dan belajar dengan teman sekelas kita yang kedua. Mari kita sambut Tang Xiaorou dengan hangat. Huang Hai, kepala sekolah, berkata dengan hormat. Para siswa di kelas bertepuk tangan dan mengangkat kepala ke arah Fang Yu, yang menutup matanya dan mengangkat kepalanya. Begitu dia mengangkat kepalanya, Fang Yu melihat Tang Xiaorou berdiri di podium. Oke, apakah itu dia? Fang Yu segera mengerti mengapa Tang Xiaorou dipindahkan ke kelas ini. Masalahnya akan datang. Tang Xiaorou juga mencari Fang Yu di kelas. Setelah melihat Fang Yu di sudut, mata indahnya berbinar. Fang Yu, kamu benar-benar di sini. Guru, saya ingin satu meja dengannya. Tang Xiaorou menatap posisi Fang Yu dan berkata. Para siswa di kelas mengikuti pandangan Tang Xiaorou dan melihat ke sudut tempat Fang Yu berada. Tatapan mereka secara alami tertuju pada He Donglin di barisan depan Fang Yu. He Donglin adalah rumput kelas-kelas 2 sekolah menengah. Dia terlihat tampan dan memiliki keluarga kaya. Dia adalah objek cinta rahasia di antara banyak gadis di kelas. Mungkinkah Tang Xiaorou dipindahkan ke kelas ini juga demi He Donglin? Donglin, keluarga Nona Tang sepertinya datang menjemputmu. Hu Tao di meja yang sama menyentuh He Donglin dengan sikunya dan berkata. He Donglin juga sedikit bingung. Ketika dia di tahun pertama sekolah menengah, dia mengejar Tang Xiaorou, tetapi bahkan sebelum dia dapat berbicara, dia diperingatkan oleh seseorang yang dikirim oleh keluarga Tang. Sejak saat itu, He Donglin tahu bahwa Tang Xiaorou bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Tetapi sekarang dia berada di tahun ketiga sekolah menengah atas dan akan lulus, mengapa Tang Xiaorou malah datang ke sini? Mungkinkah Tang Xiaorou sudah lama menyukainya? Memikirkan hal ini, He Donglin meluruskan pinggangnya dan meluruskan poninya dengan mudah. Dia sangat bersemangat, tapi permukaannya tenang dan tenang. Para siswa di kelas fokus pada Tang Xiaoruan dan He Donglin. Adapun Fang Yu dan Fatih, mereka sudah lama diabaikan. Keduanya adalah rumah yang gemuk dan kepribadian yang pendiam. Bagaimana mereka bisa disukai oleh Dewi Tang Xiaorou? Sial, bunga lain akan dirusak oleh He Donglin. Oh, andai saja aku sekaya dan setampan He Donglin. Tang Xiaorou adalah dewiku, bagaimana dia bisa menyukai orang lain? Anak laki-laki di kelas itu iri sekaligus cemburu, dan suasana hati mereka rumit. Kepala sekolah Huang Hai memandang Tang Xiaorou dengan ramah dan bertanya, Tang Xiaorou, apakah kamu ingin satu meja dengan He Donglin? Tang Xiaorou tidak berbicara, tetapi langsung berjalan dari panggung dan berjalan ke tempat Fang Yu berada. He Donglin sangat gugup, jantungnya berdebar kencang, memikirkan apa yang harus dia katakan di kalimat pertama. Tang Xiaorou semakin dekat, dan sudut mulut He Donglin sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman cerah, baru saja hendak berbicara. Tanpa pikir panjang, Tang Xiaorou tidak berada di sisinya sama sekali, tetapi berjalan di belakangnya. Guru, saya ingin satu meja dengan Fang Yu, kata Tang Xiaorou sambil menatap Fang Yu dengan mata tajam. Ruang kelas sunyi, dan para siswa di kelas membuka mata lebar-lebar dan saling memandang. Apa yang terjadi? Tang Xiaorou sebenarnya ingin satu meja dengan Fang Yu, yang tidak memiliki rasa keberadaan. Bukannya pancau He Donglin. Teman sekelas, apakah kamu bersedia memberiku posisi ini? Tang Xiaorou membuka mulut pada Fatih Liu yang tertegun, suaranya lembut dan anggun. Sebagai rumah gendut, Fatih Liu menghadapi gadis cantik setingkat ini dalam jarak sedekat ini untuk pertama kalinya. Wajahnya memerah beberapa saat, mulutnya terbuka, tetapi dia tidak dapat berbicara. Aku tidak ingin satu meja denganmu. Sebelum Fatih Liu dapat berbicara, Fang Yu di samping berbicara. Wow, beberapa anak laki-laki tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Permintaan Tang Xiaorou untuk satu meja dengan Fang Yu sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Fang Yu benar-benar menolak berada satu meja dengan Tang Xiaorou. Apakah dia tahu apa yang dia tolak? Ini adalah impian semua anak laki-laki di sekolah. Sial, kamu tidak mau, aku mau. Semua anak laki-laki di kelas berteriak dalam hati mereka. Tang Xiaorou tidak peduli dengan penolakan Fang Yu, dia menoleh untuk melihat Laut Kuning.
Merasakan sorot mata Tang Xiaorou, tubuh Huang Hai menegang. Dalam identitas Tang Xiaorou, meskipun kepala sekolah ada di depannya, dia harus tetap menghormati. Sekarang dia memiliki permintaan kecil, dan Huang Hai secara alami akan melakukannya. Oleh karena itu, Huang Hai memandang Fang Yu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Fang Yu, sikapmu sedikit lebih benar. Tang Xiaorou baru saja bergabung dengan kelas kami, bagaimana kamu bisa berbicara dengannya seperti ini? Kamu dan Liu Dong sering berbicara satu sama lain di kelas. Aku sudah lama ingin memisahkan kalian berdua. Jadi, biarkan Tang Xiaorou duduk di meja yang sama denganmu, Liu Dong pindah ke akhir kelompok kedua dan duduk sendiri. Bergerak sekarang." Fang Yu tentu saja tidak berkata apa-apa ketika kepala sekolah memberi perintah. Beberapa menit kemudian, Tang Xiaorou mendapatkan keinginannya dan menjadi teman satu meja Fang Yu. Fatih Liu duduk sendirian di belakang kelompok kedua. Tang Xiaorou adalah siswa terbaik dari kelas kunci, setiap orang harus belajar lebih banyak darinya. Huang Hai tersanjung. Bagi Fang Yu, berada satu meja dengan Tang Xiaorou tidak diragukan lagi merupakan hal yang buruk. Dia tetap rendah hati di sekolah menengah ini selama 2 tahun penuh, sehingga sebagian besar siswa di kelas bahkan tidak dapat mengingat namanya. Tapi semua ini dirusak oleh Tang Xiaorou. Sama seperti sekarang, meski dia masih di kelas, Fang Yu bisa merasakan banyak mata tertuju padanya. "Hai." Fang Yu menghela nafas dan mengusap pelipisnya. Setelah kelas usai, Fang Yu dan Tang Xiaorou meninggalkan kelas dan pergi ke atap gedung pengajaran di bawah pengawasan semua teman sekelas. "Saya tahu mengapa Anda datang kepada saya, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa saya tidak dapat membantu Anda." Fang Yu berkata dengan lugas. Tang Xiaorou menggigit bibirnya dan berkata, "Ku bilang, aku bukan murid Xia Xiuzi, aku temannya." Fang Yu menggelengkan kepalanya. "Jangan bohong padaku, sekilas kamu bisa tahu kalau kakekku mengidap kanker paru-paru stadium lanjut dan hanya punya waktu kurang dari 3 bulan untuk hidup. Selain murid Yao Shen, siapa lagi yang bisa melakukannya?" Tang Xiaorou berkata dengan tegas. Fang Yu menyesal karena dia seharusnya tidak mengatakan hal itu terlalu banyak. Jadi apa, tidak ada artinya melihat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menyembuhkan kanker stadium lanjut, bukan? Fang Yu mengangkat alisnya. Aku tidak memintamu untuk sembuh, aku hanya berharap kamu dapat memperpanjang umur kakekku dan membiarkannya hidup beberapa tahun lagi. Tolong, kami benar-benar tidak punya cara lain." Tang Xiao mata lembut memerah, dan berkata tercekat. Pada tahun lalu, keluarga Tang telah mengeluarkan uang untuk mengundang banyak ahli terkenal di dalam dan luar negeri untuk mendiagnosis Tang tua, dan mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama. Penyakit Tang tua tidak bisa diobati lagi. Setelah itu, mereka menemukan kediaman Dewa Pengobatan Xia Xiuzi setelah semua kesulitan, tetapi Dewa Pengobatan telah meninggal tanpa berpikir panjang. Sekarang, Fang Yu, yang muncul di kediaman Yao Shen dan dapat melihat penyakit Tuan Tang secara sekilas, adalah yang terakhir. Seorang gadis cantik setingkat Tang Xiaorou ingin menangis, dengan penampilan yang menyedihkan, selama dia adalah pria normal, dia tidak bisa mengendalikannya. Namun, Fang Yu bukanlah manusia biasa, dia adalah monster tua yang telah hidup hampir 5.000 tahun. "Maaf, aku tidak bisa melakukan hal yang sama," kata Fang Yu. Dengan banyaknya orang di dunia yang menderita kemalangan, Fang Yu tidak bisa menyelamatkan semua orang, apalagi kewajiban menyelamatkan semua orang. Fang Yu hanya ingin hidup acuh tak acuh, berharap suatu hari bisa menembus masa pemurnian Qi. Dia bukan pahlawan, dia juga tidak ingin menjadi pahlawan. "Tidak peduli berapa banyak yang kamu inginkan, kami mampu membelinya." Tang Xiaorou berkata lagi, "Saya benar-benar tidak dapat membantu Anda, dan saya tidak membutuhkan uang." Fang Yu menjawab dengan ringan, berbalik untuk pergi. Setelah 2 langkah, dia menoleh ke belakang dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku harap kamu bisa menjauh. Aku tidak ingin satu meja denganmu. Aku sungguh, sangat benci masalah." Melihat Fang Yu pergi tanpa menoleh ke belakang, Tang Xiaorou memucat karena marah. Sebagai wanita tertua di keluarga Tang, dia belum pernah mencoba meminta bantuan dengan suara serendah itu, dan dia bahkan menitikkan air mata. Tapi Fang Yu ini, sebaliknya, tidak memasukkan minyak dan garam, dan juga terlihat tenang dan berangin. "Benci masalah.
Kalau begitu aku akan membuat masalah untukmu. Tang Xiaorou mengertakkan gigi. Membaca www.ukansu.com. Keduanya kembali ke kelas, dan tidak ada komunikasi di beberapa kelas berikutnya. Hingga akhir kelas terakhir di pagi hari, Fang Yu masih tertidur di atas meja, sementara Tang Xiaorou menata buku dan menyodok bahu Fang Yu dengan jari hijau. Fang Yu, ayo kita makan siang bersama. Tang Xiaorou berkata dengan suara manis. Fang Yu mengangkat kepalanya dan memandang Tang Xiaorou yang tersenyum seperti bunga, merasa tidak enak. Lupakan saja, kamu terlalu lelah tadi malam, tidurlah, aku akan membawakanmu makan malam nanti, dan menunggu dengan patuh. Mata indah Tang Xiaorou bersinar licik, dia bangkit dan meninggalkan kelas. Di dalam kelas, para siswa yang mendengar kata-kata Tang Xiaorou sudah gila. Kalimat ini terlalu informatif. Apa artinya terlalu lelah tadi malam? Apa arti rasa malu dan rona merah di wajah Tang Xiaorou ketika dia mengatakan ini? Mungkinkah Tang Xiaorou diberikan oleh Fang Yu? Menghadapi tatapan cemburu banyak anak laki-laki di kelas, Fang Yu menjadi tenang dan tenang. Tampaknya Tang Xiaorou dengan tulus membuat masalah baginya. Namun, untuk menimbulkan kesalahpahaman, Tang Xiaorou rela merusak reputasinya sendiri, dan itu kejam. Namun, Fang Yu tidak peduli sama sekali. Dia benci masalah, bukan berarti dia takut masalah. Bukankah hanya menjadi terkenal di sekolah, lalu cemburu pada sekelompok anak kecil yang tidak berambut? Apa ini? Jika seseorang yang telah berlatih selama hampir 5.000 tahun tidak dapat menangani tipuan seorang gadis remaja, dia mungkin akan bunuh diri. Fang Yu berdiri dan ingin mencari Fatih Liu untuk pergi ke ruang makan untuk makan malam, tetapi dihentikan. Hei, Fang Yu, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu dan pergi keluar koridor untuk berbicara. He Donglin di barisan depan menjadi pembicara, apakah masalahnya akan datang secepat ini? Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, ada apa? Hehe, ayo kita keluar dan membicarakannya. Menurutku dampaknya tidak terlalu bagus, kata He Donglin dengan senyum mengancam di wajahnya. Fang Yu tidak berkata apa-apa, dan mengangguk. Setelah itu, Fang Yu mengikuti He Donglin ke sudut tangga. Ada 4 anak laki-laki berdiri di samping He Donglin, semuanya adalah adik-adik yang biasa mengikutinya. 5 orang mengepung Fang Yu. Berdiri di depan Fang Yu, He Donglin bertanya dengan nada merendahkan, Fang Yu, apakah kamu kenal Tang Xiaorou? Aku pernah melihatnya sebelumnya, tapi aku tidak mengenalnya. Fang Yu menjawab dengan jujur. Tidak tahu. Lalu mengapa Tang Xiaorou pindah dan meminta untuk satu meja denganmu? He Donglin bertanya lagi. Nada suara He Donglin sangat buruk, tapi Fang Yu tidak peduli. Karena dia bertanya padaku. Fang Yu menjawab lagi. Tang Xiaorou bertanya padamu. Hahaha, apakah kamu lucu? Putri Tang Xiaorou, akankah ada bajingan yang memintamu makan dan menunggu mati? He Donglin tertawa sinis. Keempat adik laki-lakinya juga tertawa. Fang Yu juga tersenyum, tanpa bicara. Setelah tertawa beberapa saat, He Donglin bertanya lagi, Fang Yu, katakan sejujurnya, apakah Tang Xiaorou punya pegangan di tanganmu? Tidak. Fang Yu menggelengkan kepalanya. Tidak terlalu. He Donglin bertanya sambil menatap wajah Fang Yu. Fang Yu tidak mau menjawab lagi. Hehe, aku tahu kamu tidak akan menjawab. Tapi bagaimanapun juga, kamu dapat menemukan cara untuk meninggalkan tempat dudukku. Aku akan datang ke kelas besok dan aku tidak ingin melihat Tang Xiaorou duduk bersamamu, mengerti? He Donglin berkata dengan nada memerintah. Saya melakukan yang terbaik. Fang Yu menguap, bolehkah aku pergi sekarang? Aku lapar. Kamu boleh pergi, tapi aku harap kamu ingat apa yang aku katakan, jika tidak jangan salahkan aku karena mengabaikan cinta teman sekelasku selama 2 tahun. He Donglin mencibir. Karena kekayaan keluarga dan beberapa adik laki-laki di sisinya, He Donglin selalu sangat sombong dan mendominasi di kelas 2, dan tidak ada seorang pun di kelas yang berani memprovokasi dia. Dan Fang Yu, seseorang yang tidak memiliki rasa keberadaan, di mata He Donglin, bahkan lebih merupakan sampah yang tidak mengancam. Melihat Fang Yu pergi perlahan, Hu Tao di samping bertanya, Saudara Donglin, biarkan dia pergi seperti ini. Saya pikir dia pasti memegang pegangan Tang Xiaorou di tangannya. Jika kamu bisa bertanya, kamu juga bisa membiarkan Tang Xiaorou mentraktirmu. Petik 2. Jangan khawatir,
Ada terlalu banyak orang di sekolah sekarang, dan kita tidak mudah melakukannya. Jangan khawatir. Fatih Liu menunggu Fang Yu di pintu kelas, dan dia lega melihat Fang Yu kembali dengan utuh. Fang Yu, lain kali He Donglin akan memintamu keluar sendirian, kamu tidak boleh keluar, jangan keluar hidup-hidup, orang ini tidak baik. Kata Liu gemuk. Oh, Fang Yu mengangguk. Anda mungkin tidak tahu bahwa keluarga He Donglin adalah perusahaan konstruksi. Ayahnya memiliki pengaruh di kota Jianghai, dan itu bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa seperti kita. Fatih Liu berkata bahwa Fang Yu sepertinya tidak terlalu peduli, dan berkata dengan cemas. Fang Yu tidak berbicara. Sore hari di sela-sela kelas, Fang Yu pergi ke kantor dan meminta kepala sekolah Huang Hai untuk berganti posisi. Huang Hai sangat marah, dan menegur, Fang Yu, apakah menurutmu sekolah itu dijalankan oleh keluargamu? Jika kamu ingin berganti posisi, ganti posisi. Selain itu, sama seperti kamu bisa satu meja dengan teman sekelas Tang Xiaorou. Bagaimana kalau menjual barang bagus kalau harganya murah? Jelas sekali, di Huang Hai, Tang Xiaorou berbicara terlalu berbobot daripada Fang Yu, dan tidak mungkin bagi Fang Yu untuk mengajukan permohonan perpindahan agama yang berhasil. Dalam hal ini, tidak akan diubah. Fang Yu kembali ke ruang kelas dan duduk kembali di tempatnya. Sepanjang sore, He Donglin dan Hu Tao di barisan depan menoleh beberapa kali, mengingatkan Fang Yu dengan tatapan mengancam. Ketika bel sekolah berbunyi, Tang Xiaorou mengemasi tas sekolahnya dan tersenyum pada Fang Yu dan berkata, Fang Yu, sampai jumpa besok, dan saya pasti akan membantu Anda memeriksanya di hari-hari mendatang. Fang Yu mengira dia belum mendengarnya, tetapi semua orang di sekitarnya mendengarnya. Sebelum meninggalkan kelas, He Donglin berjalan ke arah Fang Yu dan mencibir, Fang Yu, jangan lupa apa yang saya katakan pagi ini, jika tidak. Fang Yu tidak repot-repot memperhatikannya, dan berbalik dan pergi tanpa menunggu dia selesai. Melihat kepergian Fang Yu, mata He Donglin berkilat tajam. Sampah, tidak berani menatapku He Donglin. Saudara Donglin, apakah kamu ingin keluar dan mengajarinya sekarang? Hu Tao bertanya. He Donglin melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, tidak, karena teman sekelas kita Fang Yu tidak ingin memindahkan kursinya, maka kita bisa membantunya. Ada beberapa bukit di samping desa di kota tempat rumah Fang Yu berada. Di kaki salah satu bukit, Fang Yu memiliki kebun sayur tempat berbagai sayuran ditanam. Setiap 2 hari, dia datang ke sini untuk menyirami sayuran, lalu memetik beberapa sayuran dan kembali memasak. Hari ini, seperti biasa, Fang Yu datang ke kebun sayur sambil membawa 2 ember ke sungai kecil tak jauh dari situ untuk mengisi air. Begitu dia meletakkan ember di sungai, Fang Yu memperhatikan lapisan cairan hitam dan merah mengambang di sungai yang biasanya jernih. Pada saat yang sama, Fang Yu juga mencium bau darah yang melayang di udara. Darah mengambang di sungai. Oleh aliran yang baik terkontaminasi darah. Fang Yu mengerutkan kening, berdiri, dan berjalan menuju hulu sungai. Melewati lereng kecil, Fang Yu melihat sekitar 30 meter di depan, seorang wanita berseragam ol hitam yang agak compang camping, memegangi lengan kirinya, berjalan terhuyung-huyung di tepi sungai. Darah mengalir dari lengan kirinya dan menetes ke sungai. Melihat Fang Yu, mata wanita itu berbinar penuh harapan, dan dia berteriak sekuat tenaga, tolong, tolong. Ji Rumei, nona yang ingin kamu mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Suara laki-laki yang kuat terdengar dari belakang wanita itu. 2 pria berjas hitam dan berkacamata hitam mengejar wanita tersebut sekitar 20 meter, keduanya memegang pistol dengan peredam di tangan. Fang Yu belum siap untuk usil, jadi dia berbalik dan pergi. Namun kedua pria itu juga melihat Fang Yu. Siapa kamu? Salah satu pria itu mengangkat pistolnya dan menunjuk ke arah Fang Yu. Hari apa hari ini? Kenapa Anda bisa menemui hal-hal sial ini? Fang Yu berkata tanpa daya, saya hanya seorang pejalan kaki, jangan khawatir, saya belum melihat apapun, tidak mendengar apapun. Mendengar perkataan Fang Yu, wanita yang terluka itu hanya merasa hitam di depan matanya dan putus asa. Dan kedua pria itu saling memandang, kedua matanya berkilat tajam. Apa yang mereka katakan tadi tidak boleh dibocorkan. Di hutan belantara ini, membunuh 1 juga berarti membunuh, dan membunuh 2 juga berarti membunuh. Nak,
salahkan dirimu sendiri atas kesialanmu. Pria yang memegang pistolnya menarik pelatuknya. Engah, sebuah peluru ditembakkan ke arah dada Fang Yu. Fang Yu menghilang di antara percikan api dan batu api. Peluru ini benar-benar ditembakkan. Hei, kenapa kamu harus macam-macam denganku? Aku hanya ingin mengambil air dan kembali menyirami kebun sayur. Desahan Fang Yu terdengar di udara. Sebelum kedua pria itu bereaksi, Fang Yu muncul kurang dari 1 meter di depan mereka. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan wajah pria di depannya. Klik, kepala laki-laki itu terpelintir 180 derajat, menghadap ke belakang, raut wajahnya terpelintir, mulutnya masih berdarah, dan ia telah meninggal. Ketika rekannya di samping melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan hingga ingin lari sambil berteriak. Tapi Fang Yu tidak memberinya kesempatan ini, dan meninju dada kirinya. Tamparan, ada lagi suara patah tulang yang mengerikan, dan pria yang ingin melarikan diri itu jatuh ke tanah. Matanya pecah dan matanya penuh ketakutan. Dua orang yang masih hidup 5 detik lalu berubah menjadi 2 mayat dalam sekejap. Mata Fang Yu datar dan tidak ada gelombang. Dia tidak berniat untuk bergerak, dan berjanji bahwa dia tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi keduanya masih ingin membunuhnya. Tidak mungkin. Anda tidak akan memindahkan saya tidak akan memindahkan Anda. Jika kamu memindahkanku, aku akan membunuhmu. Setelah menyelesaikan kedua orang itu, Fang Yu menoleh dan menatap wanita yang menderita luka tembak. Pada saat ini, wanita itu juga membuka matanya lebar-lebar, menatap Fang Yu dengan bingung. Kedua pembunuh itu baru saja terpecahkan. Ini, siapa pria ini? Apakah dia penduduk bumi? Wanita itu kehilangan banyak darah dan sudah sangat lemah. Kini pikirannya kembali terkejut. Untuk sementara, suplai darah ke otaknya tidak mencukupi dan dia pingsan. Fang Yu memusatkan perhatiannya pada wanita yang pingsan itu sekarang. Meski wajah wanita itu berlumuran darah, dia tetap bisa melihat wajah cantiknya. Lebih penting lagi, wajah ini mirip dengan teman wanita Fang Yu beberapa tahun lalu. Mungkinkah itu keturunannya? Fang Yu bertanya dengan sepenuh hati. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi secara kebetulan. Menurut kemungkinan, bertahun-tahun telah berlalu dan begitu banyak orang baru ditambahkan ke bumi, wajar jika seseorang dengan wajah serupa muncul. Karena wajah ini, Fang Yu memutuskan untuk menyelamatkan wanita ini. 10 menit kemudian, Fang Yu membantu wanita itu membalut lukanya, menghentikan pendarahan, dan memanggil ambulans untuknya. Fang Yu sudah pergi ketika ambulans tiba. Wanita itu dibawa ke ambulans oleh staf medis dan dibawa ke rumah sakit. Fang Yu mengambil sayuran yang baru dipetik dan berjalan pulang perlahan. Kota Jianghai, keluarga Yang, di ruang kerja. Seorang wanita centil mengenakan piyama sutra, bersandar di kursi, sedang melihat pemandangan malam di luar jendela. Telepon di meja berdering, dan wanita itu sedikit mengernyit dan mengangkat telepon. Nona Yang, misinya gagal. Ji Rumei telah dikirim ke rumah sakit. Keluarga Ji telah mengirim banyak orang untuk melindungi rumah sakit. Dalam waktu singkat, kita mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk. Petik 2. Aku hanya perlu mengetahui alasan kegagalan misi, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang yang lain. Suara wanita itu sangat dingin, menyiratkan pembunuhan. Alasan kami masih menyelidiki. Saat ini, kami hanya mengetahui bahwa kedua pembunuh kami telah berhasil menghabisi pengawal Ji Rumei dan memaksa Ji Rumei untuk melompat dari jalan pegunungan dekat desa Jianan. Setelah itu, mereka benar-benar kehilangan kontak. Dan Ji Rumei juga. Mendengar ini, wanita itu mengetahui bahwa seseorang tidak berencana menyelamatkan Ji Rumei. Jika tidak, Ji Rumei tidak akan pernah hidup dan dikirim ke rumah sakit. 3 hari, aku akan memberimu 3 hari untuk menemukan orang yang menyelamatkan Ji Rumei. Wanita itu memerintahkan. Setelah menutup telepon, wanita itu mengambil gelas anggur yang diletakkan di atas meja dengan tangan giok putihnya dan mengguncangnya dengan lembut, menyaksikan anggur merah tua bergetar di dalamnya. Tidak peduli siapa kamu, berani merusak rencana yang Yinzuku, dan aku akan mengeluarkanmu dengan menggali 3 kaki. Ketika Fang Yu memasuki pintu kelas keesokan paginya, dia melihat sebuah meja tergeletak di ruang kosong di belakang kelas dan buku-buku berserakan di lantai. Di kursi asli Fang Yu, hanya tersisa 1 kursi.
Sebagian besar siswa di kelas memandang Fang Yu dengan bercanda dan sarkasme, dan beberapa dengan simpati. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Fang Yu melihat sekeliling dan bertanya lagi, siapa yang melakukannya? Oh, kamu sungguh menyedihkan. Katakan, He Donglin dan kelompoknya yang melakukannya. Saat ini, seorang gadis cantik berkata dengan tidak sabar. Gadis ini bernama Jiang Yue. Sebelum Tang Xiaorou berpindah kelas, dia dianggap sebagai bunga kelas 2 dan salah satu mantan pacar He Donglin. Oh, dia yang melakukannya. Fang Yu mengangguk, melihat ke kursi He Donglin, dan menemukan bahwa dia belum datang. Apa yang bisa kamu lakukan jika dia melakukannya? Apakah kamu tidak berani memukulinya sebentar? Ketika dia datang nanti, apakah kamu tidak berani kentut? Apa yang kamu pura-pura di sini pagi-pagi sekali? Kata Jiang Yue dengan pahit. Fang Yu memandang Jiang Yue dengan ringan. Di sekolah menengah Jianghai selama lebih dari 2 tahun, dia hampir tidak merasakan kehadiran di kelas, apalagi menyinggung siapapun. Tapi nada bicara Jiang Yue kepadanya sungguh menjijikkan. Aku tidak menyinggung perasaanmu. Kenapa kamu mengatakan itu padaku? Fang Yu bertanya. Hehe, aku baru saja melihatmu kesal, bagaimana? Aku hanya suka memarahimu, terus kenapa? Jiang Yue mengangkat kepalanya dan berkata dengan sikap tinggi. Sejak Tang Xiaorou dipindahkan ke kelas 2 kemarin, suasana hati Jiang Yue sedang buruk. Awalnya, dia dianggap sebagai bintang di kelas, tapi sekarang topik yang dibahas oleh anak laki-laki dan perempuan di kelas berpusat pada Tang Xiaorou. Sebagai teman satu meja Tang Xiaorou, Fang Yu tentu saja membuat Jiang Yue sangat tidak senang. Terlebih lagi, Fang Yu tidak memiliki status di kelas, hanya kesemek yang lembut, jadi tepat untuk melampiaskan amarahnya. Fang Yu secara alami tidak akan memiliki pengetahuan yang sama dengan Jiang Yue, dan berjalan ke tempat duduknya. Kodok itu ingin makan daging angsa. Dia pantas dididik oleh He Donglin. Jiang Yue berkata dengan keras di belakang Fang Yu. Fang Yu kembali ke tempat duduknya, duduk di kursi, dan kembali ke meja tanpa pergi ke belakang kelas. Para siswa di sebelahnya mencibir atau penasaran. Apa yang sedang dilakukan Fang Yu? Tunggu seseorang memindahkannya kembali ke meja. Atau apakah Anda memberikan laporan singkat setelah wali kelas datang? Setelah beberapa saat, Liu Gemuk juga datang ke kelas, melihat pemandangan ini, dan segera memahami apa yang terjadi. Fang Yu, aku akan membantumu memindahkan mejanya kembali. Kata Liu Gemuk. Tidak, saat He Donglin datang, aku akan membiarkan dia mundur, kata Fang Yu. Wajah Fatih Liu sedikit berubah, dan dia berkata, Fang Yu, ayo kita tahan. He Donglin, kita tidak mampu membelinya. Beberapa anak laki-laki di sekitar tidak bisa menahan tawa dan berkata, aku ingin He Donglin untuk mundur untukmu. Fang Yu, saya pikir kamu hanya introvert dan tidak suka berbicara. Sekarang saya tahu bahwa Anda bodoh. He Donglin akan datang nanti. Kamu tahu itu salah. Begitu suara itu turun, He Donglin membawa tas, masuk ke ruang kelas bersama beberapa pengiringnya. Melihat Fang Yu duduk sendirian di kursi, sekelompok orang tersenyum sinis. He Donglin berjalan langsung ke arah Fang Yu, berpura-pura terkejut dan berkata, Fang Yu, mengapa mejamu hilang? Beberapa orang bilang kamu melempar meja ke belakang. Fang Yu sedikit mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah He Donglin, matanya tenang. Jantung He Donglin melonjak ketika dia bertemu dengan mata Fang Yu yang sedikit cekung, dan dia merasakan sedikit ketakutan. Namun dia segera pulih, merasa malu atas ketakutannya tadi. Fang Yu sia-sia, dia takut kentut. Aku yang melakukannya, lalu kenapa? Kemarin aku memberimu banyak wajah, tapi kamu tidak memberiku wajah. Aku tidak akan memberimu warna. Apa menurutmu aku He Donglin adalah seorang vegetarian? He Donglin tidak lagi menyembunyikannya. Berkata dengan keras, pindahkan mejaku kembali, letakkan buku-buku itu di lantai, dan letakkan di atasnya. Aku tidak bisa lagi meminta pertanggungjawaban mereka, kata Fang Yu. Mendengar kata-kata tersebut, tidak hanya He Donglin, siswa lain di kelas tersebut juga terkejut. Tidak lagi dimintai pertanggungjawaban. Menurut Fang Yu, siapa dia? Dia pikir siapa yang dia hadapi. Hahaha, Fang Yu, menurutku kamu cukup manis. He Donglin tertawa sinis. Sial, kakak Donglin, aku tidak bisa menahannya lagi, aku sangat ingin menghajar anak ini untuk melegakan nafasku.
Hu Tao mengepalkan tangannya dan berkata. Pada saat yang sama, beberapa pengikut He Donglin mengepung Fang Yu. Melihat adegan ini, sebagian besar siswa di kelas tampak bercanda, terutama Jiang Yue, yang ingin melihat Fang Yu dipukuli hingga menangis. Liu gemuk, berkeringat di dahinya, bergegas keluar kelas dan berlari ke kantor. Dia harus segera menemukan guru kelasnya, jika tidak Fang Yu akan menderita kerugian besar. Apa yang baru saja kamu katakan, apakah kamu mengatakannya lagi? He Donglin berkata dengan tangan akimbo, menatap Fang Yu dengan merendahkan. Aku akan memintamu untuk memindahkan mejaku kembali ke posisi semula dan meletakkan buku-buku itu di tanah, kata Fang Yu. Aku akan menidurimu. Sebelum Fang Yu selesai berbicara, wajah He Donglin tiba-tiba menjadi buas, dan pada saat yang sama mengulurkan telapak tangan kanannya dan menamparkan wajah Fang Yu. Namun detik berikutnya, Fang Yu memegang tangannya erat-erat, tidak bisa bergerak. Berani melawan, Hu Tao di samping langsung mengangkat kakinya dan menendang dada Fang Yu. Namun kaki yang ditendangnya juga dipegang erat oleh Fang Yu. Lakukan dulu, kata Fang Yu ringan, sambil menjabat kedua tangannya kuat-kuat. Bang, bang, pada saat ini, Fang Yu sudah berjalan ke belakang kelas, memandang rendah He Donglin dan Hu Tao yang jatuh pusing. Pindahkan mejaku kembali ke posisi semula. Fang Yu berkata dengan tenang. Kapan He Donglin menderita kerugian seperti itu? Membaca www.wukansu.com memucat karena marah saat ini, dan berkata dengan marah, Fang Yu, ibuku, berani melakukan sesuatu pada Laozi. Aku ingin kamu menyesal, Fang Yu menginjak tangan kanan He Donglin dan mengerahkan sedikit tenaga. He Donglin hanya merasakan sakit di tangan kanannya dan meratap. Pindahkan mejaku kembali ke posisi semula. Fang Yu berkata lagi, aku peduli pada ibumu, aku peduli pada ibumu, Fang Yu, tunggu aku. He Donglin berguling kesakitan. Papa, suara patah tulang yang dingin terdengar di ruang kelas yang sunyi. Aku mengulanginya untuk terakhir kalinya, dan memindahkan mejaku kembali ke posisi semula. Kata Fang Yu, masih tanpa ekspresi. Ratapan tragis He Donglin bergema di dalam kelas, tapi selain itu, suasananya hening. Tidak ada yang menyangka bahwa Fang Yu, yang biasanya tidak dikenal, memiliki sisi yang begitu kejam dan tegas. Tulang tangan He Donglin dihancurkan langsung oleh Fang Yu dengan kakinya. Setelah melihat adegan ini, petugas lain yang awalnya berpikir untuk menyerang Fang Yu merasa merinding dan tidak berani bergerak. Guru, kamu pergi lebih cepat, mungkin Fang Yu akan terluka parah. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar kelas, dan suara Fatty Liu. Segera, Huang Hai dan Fatty Liu masuk dari pintu belakang kelas. Begitu mereka memasuki pintu, mereka melihat Fang Yu menginjak tangan He Donglin, dan He Donglin mengejang kesakitan. Ini benar-benar kebalikan dari dugaan Liu gendut. Untuk sesaat, Fatty Liu tercengang dan membeku di tempatnya. Huang Hai bereaksi, wajahnya membiru, dan berkata dengan marah, ada apa? Ada apa? Apakah kamu mencoba mengguncang segalanya? Melihat tidak ada tanggapan dari Fang Yu, Huang Hai berjalan cepat ke arah Fang Yu dan menunjuk ke arah Fang Yu dan berkata, Fang Yu, beraninya kamu memukuli teman sekelasmu. Jangan lepaskan kakimu. Fang Yu melirik Huang Hai dan berkata, mereka yang melakukannya lebih dulu, dan mereka juga melemparkan meja dan buku saya ke belakang. Bagaimana jika mereka melakukannya terlebih dahulu? Tidak pantas bagimu untuk memukul dan melukai seseorang. Segera lepaskan kakimu. Huang Hai gemetar karena marah. Tahukah Anda, He Donglin diinjak-injak oleh Fang Yu. Ayah He Donglin, He Wencheng, adalah bos sebuah perusahaan konstruksi lokal. Dia memiliki temperamen yang panas dan memiliki banyak saudara yang bekerja untuknya. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, tidak hanya Fang Yu yang akan menderita, tetapi Huang Hai juga akan marah. Oke, Fang Yu menjauhkan kakinya. Huang Hai menghela nafas lega. Namun nafasnya belum berakhir. Ledakan. Fang Yu menendang perut He Donglin, menjatuhkannya langsung ke dinding belakang kelas, mengeluarkan seteguk besar darah, dan pingsan. Setelah tendangan ini, aku membalasnya. Fang Yu berkata dengan ringan. Melihat situasi tragis He Donglin, Huang Hai hanya merasakan hawa dingin muncul dari telapak kakinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi He Wencheng ketika dia melihat putranya yang berharga dipukuli hingga penampilannya saat ini. Kamu,
Huang Hai menunjuk ke arah Fang Yu dengan ekspresi acuh tak acuh, terlalu marah untuk berbicara. Dia tidak menyangka bahwa Fang Yu, yang telah damai selama lebih dari 2 tahun, akan menyebabkan bencana seperti itu sebelum lulus SMA. Cepat bawa He Donglin dan Hu Tao ke rumah sakit. Huang Hai berteriak kepada para siswa yang terkejut. Beberapa pengikut He Donglin bereaksi dan buru-buru melangkah maju dan membawa 2 orang yang terjatuh ke tanah keluar dari kelas. Huang Hai menoleh dan menatap Fang Yu, dan berkata, "Kamu, ikutlah ke kantor bersamaku." Liu gemuk memandang Fang Yu, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan sedih. Dia tahu bahwa kemalangan Fang Yu hari ini pasti tidak akan bisa disembuhkan. Hasil terbaiknya adalah Fang Yu dikeluarkan dan kemudian dibayar biaya pengobatan. Akibat terburuknya adalah Fang Yu menderita karena kemarahan He Wencheng dan menghilang di kota Jianghai. Setelah Fang Yu mengikuti Huang Hai meninggalkan kelas, kelas menjadi antusias seperti penggorengan. Aku mengandalkan, Fang Yu terlalu galak untuk mengalahkan He Donglin seperti itu. Dulu aku mengira Fang Yu sangat tertutup sehingga dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak menyangka dia begitu kejam. Baik laki-laki maupun perempuan sedang mendiskusikan Fang Yu, dan banyak dari mereka terkejut dan lega. Dengan latar belakangnya sendiri, He Donglin sombong di kelas, dan banyak orang sudah lama melihatnya tidak nyaman. Hari ini Fang Yu menghajar He Donglin seperti ini, yang dianggap telah melakukan sesuatu yang sangat ingin mereka lakukan tetapi tidak berani melakukannya. Hehe, apa menurutmu Fang Yu benar-benar hebat? Sebenarnya dia bodoh. Dia berani memukuli teman-teman sekelasnya begitu dia lulus, dan hukuman minimalnya adalah pengusiran. Mungkin dia harus dicatat dalam arsip dan dia tidak akan bisa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Selain itu, orang tua He Donglin pasti tidak akan membiarkan Fang Yu pergi. Saya telah bertemu dengan ayah He Donglin beberapa kali. Dia sangat berkuasa di daerah kami. Dia memiliki sekelompok adik laki-laki. Setelah Fang Yu keluar dari sekolah hari ini, bisakah dia menyelamatkan nyawanya? Sulit untuk mengatakannya, Jiang Yue berkata sambil mencibir. Singkatnya, setelah hari ini, Fang Yu hancur dalam hidupnya, tidak dapat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, dan dibalas oleh keluarga He Donglin. Jika dia tidak mati, dia akan dinonaktifkan. Teman satu meja Jiang Yue Su Xiaona menambahkan. Apa yang mereka katakan, siswa di kelas itu merasa benar. Namun, Fang Yu tidak berteman dengan mereka sejak awal. Sekalipun dia diusir, dipukuli sampai mati, dan menjadi cacat, apa untungnya bagi mereka? Mereka juga merasa sangat lega saat He Donglin dipukuli. Di kantor, wajah Huang Hai membiru, dan tangan yang memegang cangkir air sedikit gemetar. Fang Yu, aku tidak bisa menangani masalahmu. Aku harus melaporkannya langsung ke kantor pengajar dan membiarkan mereka menanganinya. Kamu, tolong tanyakan lebih banyak pada dirimu sendiri. Huang Hai berkata dengan sungguh-sungguh. Fang Yu tidak peduli sama sekali. Dia datang ke sekolah dengan tujuan untuk main-main, dia bisa pergi kapan saja, dan hukuman atau sesuatu tidak ada artinya baginya. Provokasi He Donglin membuat dirinya yang sudah lama bosan merasakan kenikmatan yang telah lama hilang. Meskipun Fang Yu telah hidup selama ribuan tahun, dia masih seorang biksu pemurnian Qi yang bahkan tidak membangun yayasan. Intinya, Fang Yu masih manusia, selama dia masih manusia, dia akan marah. Tidak peduli seberapa besar perbedaan antara kekuatan dan pengalaman He Donglin dan Fang Yu, Anda harus melakukannya pada saat waktunya tiba. Belum lagi, rasanya menyenangkan menindas yang lemah. Di kelas, begitu Tang Xiaorou masuk ke ruang kelas, dia melihat noda darah di belakang kelas, serta meja miring dan buku berserakan di lantai. Apa yang telah terjadi? Tang Xiaorou bingung dan melihat teman-teman sekelasnya di sekitarnya. Setelah melihat Tang Xiaorou masuk, orang-orang ini menutup mulut mereka dan memandang Tang Xiaorou dengan mata aneh. Tang Xiaorou kembali ke tempat duduknya dan melihat hanya ada satu kursi tersisa di samping Fang Yu. Baru saat itulah dia tahu bahwa meja di belakang kelas adalah milik Fang Yu. Apa yang terjadi? Tang Xiaorou mengerutkan kening, bingung. Liu gemuk di belakang memandang Tang Xiaorou, tiba-tiba matanya berbinar. Fang Yu tampaknya telah diselamatkan. Setelah itu, Liu gemuk meminta Tang Xiaorou datang ke koridor dan memberitahu Tang Xiaorou apa yang terjadi sebelumnya. Apakah dia langsung meremukkan tulang tangan orang lain?
Tang Xiaorou bertanya tidak percaya, menutupi mulut kecilnya. Ya, kita semua mendengar suara patah tulang, dan sekarang aku masih merinding kalau dipikir-pikir. Sosok Fang Yu terlihat sangat kurus, dan kakinya sangat kuat, kata Fatih Liu dengan rasa takut yang masih ada. Tang Xiaorou tenggelam dalam pikirannya. Baginya, ini adalah kesempatan bagus. Dengan cara ini, Fang Yu diancam akan memberikan kesempatan baik kepada Penatua Tang untuk mengobati penyakitnya. Begitu, aku akan menemukan cara untuk mencegah Fang Yu dipecat. Tang Xiaorou berkata pada Liu Gendut. Itu bagus sekali, seru Liu Gendut. Tang Xiaorou adalah putri dari keluarga Tang. Jika dia bersedia membantu, Fang Yu pasti akan diselamatkan. Kantor Urusan Akademik. UU membaca www.uukansu.com. Fang Yu berdiri di depan Pan Qiang, kepala kantor urusan akademik, dan Huang Hai, kepala sekolah, berdiri di dekatnya. Fang Yu, kami telah memberi tahu ayah He Donglin bahwa dia akan segera datang. Sebelumnya, aku ingin tahu mengapa kamu memukuli teman sekelas He Donglin. Pan Qiang bertanya dengan wajah datar. Aku bilang, dia yang melakukannya duluan. Dia melempar mejaku ke belakang kelas, dan aku memintanya untuk memindahkannya kembali ke posisi semula. Dia menolak, dan dia melakukannya padaku. Fang Yu berkata jujur, dia yang melakukannya lebih dulu. Lalu kenapa dia yang terluka sekarang, dan kamu tidak terluka? Pan Qiang mengerutkan kening. Sederhana sekali, karena saya bisa mengalahkannya. Jawab Fang Yu. Pan Qiang membanting meja dan berdiri, dan berkata dengan marah, kentut. Kamu menerima begitu saja ketika kamu memukul seseorang. Apakah kamu seperti pelajar? Apakah kamu seperti remaja? Saya akan menelepon keluargamu untuk melihat bagaimana mereka mengajarimu manusia. Saya tidak punya keluarga, jadi saya tidak perlu menelepon, kata Fang Yu. Tidak ada anggota keluarga. Pan Qiang memandang Huang Hai. Huang Hai ragu-ragu sejenak, dan berkata, Direktur Pan, Fang Yu. Memang tidak ada anggota keluarga. Filenya menunjukkan bahwa dia adalah seorang yatim piatu dan dibesarkan oleh seorang lelaki tua, yang meninggal ketika dia masih di SMP sekolah. Apakah kamu layak untuk orang tua yang membesarkanmu? Jika orang tuanya mengenalmu, Pan Qiang masih menegur dengan marah. Isi file Fang Yu secara alami semuanya palsu, dan tidak ada orang tua. Selain itu, Fang Yu tidak ingin mendengarkan instruksi seseorang yang ribuan tahun lebih muda darinya, jadi dia menyela, Direktur Pan, Anda bisa mengumumkan keputusan hukuman terhadap saya tidak punya waktu untuk mendengarkan keputusan Anda, omong kosong. Kamu, Pan Qiang sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara, wajahnya memerah. Setelah beberapa saat, suasana hati Pan Qiang sedikit tenang, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Fang Yu, jika kamu memiliki sikap yang lebih baik, aku juga dapat membantumu menjadi perantara. Tetapi sikapmu mengecewakanku. Kalau begitu, kamu akan melakukannya, menanggungnya sendiri. Semua konsekuensinya. Fang Yu tidak berbicara. Beberapa menit kemudian, terdengar deru langkah kaki di luar kantor-kantor urusan akademik. Seorang pria botak berotot dengan lengan bertato besar dan wajah penuh daging masuk ke kantor. Siapa Fang Yu? Pria botak kuat itu bertanya dengan keras. Apakah kamu orang tua dari teman sekelas He Donglin? Pan Qiang berdiri, sedikit ketakutan di dalam hatinya. Saya Da Biao, kakak laki-laki saya pergi menemui Donglin di rumah sakit, dan dia meminta saya untuk datang dan menangkap anak laki-laki yang dipaksa bernama Fang Yu. Jawab pria botak itu. Pan Qiang memandang Fang Yu tanpa sadar. Itu kamu. Da Biao melihat Fang Yu dengan mata tajam dan berjalan ke depan. Tuan Da Biao, bagaimanapun juga, ini adalah sekolah, saya harap Anda tidak melanggar hukum dan disiplin di sini. Pan Qiang menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, gadget yang dipaksakan ini memukuli putra kakak laki-laki saya yang berharga. Jika saya tidak mengganggu tangan dan kakinya, bagaimana saya bisa layak untuk kakak laki-laki saya? Da Biao mencibir, menghadap leher belakang Fang Yu, dan mengulurkan tangan kirinya. Pada saat ini, Fang Yu berbalik dan meraih tangan kiri Da Biao yang terulur. Ingin menolak, Da Biao memiliki senyuman jahat di wajahnya, tangan kirinya agak keras. Tapi aku tidak menyangka, dia bahkan tidak bisa menggerakkan tangan kirinya. Wajah Da Biao berubah sedikit, mengertakkan gigi, dan mencoba yang terbaik, otot lengannya yang kuat kencang, dan urat biru muncul,
tetapi dia masih tidak bisa bergerak sedikit pun. Bagaimana itu bisa terjadi? Fang Yu hanyalah seorang siswa sekolah menengah yang terlihat lemah dan mau tidak mau bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Jika kamu tidak ingin berbaring di rumah sakit seperti He Donglin, sebaiknya kamu berhenti, kata Fang Yu. Da Biao, yang sudah berkelana lebih dari 10 tahun, pernah diancam seperti ini. Apalagi pihak lain hanyalah seorang siswa sekolah menengah yang belum menumbuhkan rambutnya. Untuk beberapa saat, mata Da Biao memerah karena marah, dan berkata dengan marah, kamu. Pikir kamu ini siapa? Sambil berbicara, Da Biao mengepalkan tangan kanannya. Fang Yu tidak mengelak sama sekali, mengulurkan telapak tangan kirinya, dan dengan mudah memblokir pukulan Da Biao. Akulah yang bisa mengalahkanmu. Fang Yu berkata dengan melayang, lalu menendang perut Da Biao. Ledakan. Dengan suara teredam, Da Biao, seorang pria setinggi 1,9 meter. Pada saat ini, Pan Qiang dan Huang Hai di samping keduanya tercengang, mata mereka melebar, memandang Fang Yu seolah-olah sedang melihat monster. Kalian semua seharusnya melihatnya. Dia yang melakukannya padaku dulu. Aku hanya bertahan. Saat aku menghadapi He Donglin, rasanya seperti baru saja. Fang Yu menoleh dan berkata pada Pan Qiang. Ini. Pan Qiang membuka mulutnya, tidak bisa berkata-kata. Fang Yu memandang Da Biao yang terjatuh di luar pintu, dan menghela nafas dalam hatinya. Bagaimanapun, setelah semua hal ini terjadi hari ini, dia tidak bisa tinggal di sekolah ini lagi. Deringkan ling-ling. Pada saat ini, telepon rumah di meja Pan Qiang berdering. Pan Qiang pulih dan mengangkat telepon. Hei, kepala sekolah He. Ya, dia ada di sini sekarang. Hah, tapi orang tua He Donglin, baiklah, aku mengerti. 2 menit kemudian, Pan Qiang meletakkan teleponnya, dan kemudian menatap Fang Yu dengan mata yang sangat rumit. Fang Yu, kamu bisa kembali ke kelas. Sekolah kami akan menangani sisanya untukmu. Fang Yu belum bereaksi, tetapi ekspresi Huang Hai di samping berubah, dan bertanya, Direktur Pan, ini. Pan Qiang mengabaikan Huang Hai, dan Fang Yu melanjutkan, mahasiswa Fang Yu, latihan kita sebelumnya adalah juga dilakukan sesuai dengan peraturan dan disiplin sekolah. Saya harap kalian dapat memahami kesulitan kami. Tidak apa-apa, saya berangkat. Fang Yu selesai berbicara dan berbalik untuk meninggalkan kantor urusan akademik. Setelah Fang Yu pergi, Huang Hai bertanya lagi, Direktur Pan, apa yang terjadi? Petik 2. Kepala sekolah dia baru saja menelepon dan mengatakan bahwa seseorang telah melindungi Fang Yu. Pan Qiang menarik napas dalam-dalam dan berkata, siapa ini? Huang Hai bertanya, masuk akal jika Fang Yu tidak memiliki saudara, berasal dari keluarga miskin, dan memiliki sedikit teman di sekolah, jadi seharusnya tidak ada yang membantunya. Terlebih lagi, orang yang dilukai Fang Yu adalah He Donglin. Ayahnya He Wencheng adalah penjahat terkenal di kota Jianghai. Dewan sekolah, keluarga Tang. Jawab Pan Qiang, sebenarnya dari keluarga Tang. Ternyata putri keluarga Tang benar-benar ada hubungannya dengan Fang Yu. Huang Hai tiba-tiba sadar. Setelah itu, dia menyesali sikap buruk Fang Yu sebelumnya. Jika Fang Yu membalas dendam, dia akan mendapat masalah. Ketika Fang Yu kembali ke kelas dalam keadaan utuh, terjadi keributan di kelas. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya mendengar ayah He Donglin datang ke sekolah, bagaimana mungkin Fang Yu baik-baik saja? Sial, bagaimana dia bisa kembali secepat ini? Jiang Yue memandang Fang Yu, merasa tidak nyaman. Setelah itu, dia melihat Tang Xiaorou tersenyum pada Fang Yu, dan tiba-tiba menyadari. Pasti Tang Xiaorou yang membantu. Sepasang anjing dan manusia ini. Jiang Yue memarahi dengan getir. Kantor urusan akademik. Wajah He Wencheng pucat, duduk di meja Pan Qiang. Putraku dipukuli hingga patah tulang di tangan kanannya. Ujian masuk perguruan tinggi akan memakan waktu kurang dari 5 bulan. Jika dia tidak pulih dengan baik pada saat itu, dia mungkin tidak dapat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Da Biao juga terluka parah, bagaimana aku bisa menelannya? Nada ini, He Wencheng berkata dengan marah. Tuan He, setelah penyelidikan sekolah kita, Ling Lang lah yang pertama kali menindak Fang Yu. Pan Qiang menjelaskan dengan keringat di dahinya. Ledakan. He Wencheng tiba-tiba menamparkan meja, kentut.
Jangan kira aku tidak tahu bahwa seseorang telah menjaga Fang Yu, bajingan itu. Pan Qiang mengeluarkan sapu tangannya untuk menyeka keringatnya, dan berkata dengan hati-hati, Tuan He, mohon pahami pekerjaan kami. Wajah He Wencheng berubah, dadanya dipenuhi amarah. Sebagai penjahat terkenal di kota Jianghai, bagaimana dia bisa begitu tercekik seperti hari ini? Tangan kanan sang anak hampir patah, namun penghasutnya tidak berbuat apa-apa. Jika masalah ini tersebar, berapa banyak orang di jalan yang akan melihatnya bercanda? Sial, aku harus membuat bajingan itu membayar harganya. Kalau tidak, He Wencheng tidak perlu berkeliaran di kota Jianghai. He Wencheng mengertakkan gigi. Pan Qiang sangat ketakutan dengan momentum dahsyat He Wencheng sehingga dia tidak berani berbicara. Aku tidak bisa memindahkannya ke sekolah. Tapi selama dia putus sekolah, kamu tidak peduli dengan hidup atau matinya, kan? He Wencheng perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Pan Qiang dengan mata yang kejam. Pan Qiang harus menganggukkan kepalanya dan berbisik, apa yang terjadi di luar sekolah hanya dapat dianggap sebagai kecelakaan. Dia akan segera menghilang. He Wencheng sudah punya rencana di hatinya dan tertawa muram. Di kelas, Tang Xiaorou diam-diam menatap Fang Yu. Fang Yu tidak tahan, menoleh untuk melihat Tang Xiaorou, dan berkata, apakah menurutmu aku akan berterima kasih? Tang Xiaorou tertegun sejenak. Dia awalnya mengira Fang Yu tidak mengetahuinya. Kamu, tentu saja kamu harus berterima kasih padaku. Kalau tidak, jika kamu memukul seseorang, kamu akan dipecat. Tang Xiaorou membuka mata indahnya dan berkata, lalu menurutmu mengapa aku memukul orang? Fang Yu bertanya langsung pada Tang Xiaorou. Tang Xiaorou sedikit malu dengan tatapan Fang Yu. Dia belum pernah melakukan kontak sedekat ini dengan laki-laki. Bagaimana aku tahu? Kata Tang Xiaorou, menghindari pandangannya. Jika kamu tidak berpindah kelas dan meminta satu meja denganku, aku tidak akan menarik perhatian orang lain. Lagi pula, kerugian yang kamu timbulkan kepadaku bersifat permanen. Sekarang aku benar-benar terkenal di kelas ini, meskipun aku tidak dikeluarkan, masalah yang ada di masa depan tidak akan berkurang. Oleh karena itu, aku mohon kamu tidak berada di satu meja denganku dan tinggalkan kelas ini. Aku berkata, aku sangat benci masalah. Fang Yu melanjutkan, sejak kecil, Tang Xiaorou, putri dari keluarga Tang, selalu menjadi putri kecil Zhongxing Pengyue. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu muak? Tang Xiaorou merasa sangat bersalah. Dia jelas membantu Fang Yu, tapi dia sangat tidak disukai. Jika bukan karena mentraktir kakek, siapa yang akan satu meja dengan bajingan sepertimu? Tang Xiaorou mengutuk dalam hatinya. Setelah menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, Tang Xiaorou berkata, kamu boleh membiarkan aku meninggalkan kelas ini. Selama kamu berjanji untuk mentraktir kakekku, aku akan segera pergi. Terlebih lagi, aku akan membayarmu banyak. Fang Yu sedikit mengernyit, menatap wajah cantik Tang Xiaorou, dan mempertimbangkannya dengan serius. Untuk menghindari lebih banyak masalah di masa depan, Fang Yu menjawab. Setuju. Tang Xiaorou sangat gembira. Tanpa diduga, tujuannya tercapai begitu cepat. Ayo pergi sekarang. Tang Xiaorou berkata dengan mata cerah. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terburu-buru, aku tidak ingin membolos. Kalaupun kamu di kelas, kamu berbaring di meja dan tidur. Apa salahnya membolos? Lagi pula, kita bisa minta izin. Tang Xiaorou berkata dengan cemas. Karena kegembiraannya, wajahnya sedikit memerah. Ya, aku hanya sedikit mengantuk, jadi biarkan aku istirahat dulu. Setelah berbicara, Fang Yu sedang berbaring di atas meja. Tang Xiaorou marah dan cemas, tapi tidak berdaya. Sepanjang pagi, Fang Yu tidur di meja seperti orang baik-baik saja. Banyak siswa di kelas yang masih mengira ayah He Donglin akan datang, tetapi setelah 4 kelas, tidak ada suara. Bahkan Huang Hai tidak menyebutkan kejadian di pagi hari saat dia berada di kelas, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Akibatnya, mata siswa di kelas memandang Fang Yu secara berbeda. Mampu berada di meja yang sama dengan putri dari keluarga Tang, dan pada saat yang sama mengalahkan He Donglin tanpa mendapat hukuman. Mereka dulu berpikir bahwa Fang Yu adalah orang yang tertutup dan tertutup, tetapi sekarang Fang Yu berbicara lebih sedikit, mungkin dia enggan berkomunikasi dengan mereka. Sepulang sekolah pada sore hari,
Tang Xiaorou takut Fang Yu akan menyelinap pergi, jadi dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Fang Yu. Jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku pagi ini, kata Tang Xiaorou. Lepaskan tanganmu, jangan biarkan orang lain salah paham. Fang Yu segera mengingatkan. Tang Xiaorou memerah wajahnya, menggigit bibir merahnya, dan melepaskan tangannya. Bajingan ini, pegang saja lengannya, seperti dimanfaatkan. Benar-benar bukan laki-laki. Tang Xiaorou mengutuk Fang Yu ribuan kali di dalam hatinya. Keduanya meninggalkan kelas bersama-sama, lalu berjalan keluar gerbang sekolah dengan menjaga jarak yang relatif aman. Begitu dia keluar dari gerbang sekolah, Fang Yu merasakan tatapan bermusuhan. Tepat di seberang jalan, ada sebuah van yang diparkir. Beberapa bola kokoh berdiri di depan van dan merokok. Dua dari mereka mencibir setelah melihat Fang Yu. Para gangster ini jelas adalah anak buah He Wencheng. Tang Xiaorou juga memperhatikan gangster yang jelas-jelas berniat buruk di seberang jalan. Dia berbalik dan berjalan ke sisi Fang Yu, dan berkata, aku akan membiarkan pamanku mengusir orang-orang ini. 4 paman, Fang Yu bertanya. Di depan saja, Tang Xiaorou menunjuk ke sebuah Mercedes hitam yang diparkir di dekat gerbang sekolah. Paman keempat adalah anak saleh yang diasuh kakekku saat itu, namanya Tang Xi. Tak lama kemudian, keduanya berjalan menuju Mercedes-Benz. Seorang pria parubaya dengan bekas luka bakar yang terlihat jelas di wajah kirinya keluar dari kursi pengemudi. Sekilas saja, Fang Yu tahu bahwa orang ini juga seorang kultivator, dan wilayahnya berada di tingkat ke-8 periode pemurnian Qi. Menurut perkataan saat ini, dia adalah seorang pejuang bawaan. Tang Xi juga melihat ke arah Fang Yu. Paman Xi, di sana. Tang Xiaorou melangkah maju dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Tang Xi. Tang Xi mengangguk, berjalan langsung ke van, dan berjalan di depan para gangster. Para gangster awalnya sombong, menunjuk ke arah Fang Yu dan melambaikan batang besi di tangan mereka, seolah ingin mengalahkan Tang Xi bersama-sama. Tapi kemudian, Tang Xi mengucapkan beberapa patah kata, para gangster itu langsung pucat, membungkuk dan meminta maaf kepada Tang Xi, lalu buru-buru masuk ke dalam van dan pergi. Paman keempatmu seharusnya bisa bertarung, kan? Fang Yu bertanya pada Tang Xiaorou yang sedang duduk di dalam mobil. Tentu saja, paman keempat saya adalah seniman bela diri tingkat 8 bawaan yang disertifikasi oleh Asosiasi Seniman Bela Diri. Tang Xiaorou berkata dengan bangga. Oh, apakah seniman bela diri bawaan ini masih terpecah? Fang Yu sedikit terkejut. Ya, seniman bela diri bawaan dibagi menjadi 12 tahap, dan 8 tahap ke atas adalah yang terbaik. 12 tahap ke atas, adalah master seni bela diri yang sangat kuat. Ketika saya masih muda, saya pernah berjabat tangan dengan orang kuno yang terkenal Tuan Jiangnan. Ya, mata indah Tang Xiaorou berbinar, ekspresinya puas. Dengan kata lain, seniman bela diri bawaan setara dengan periode pemurnian Qi, dan satu periode setara dengan satu lapisan. Dan master seni bela diri, itu harus menjadi periode pembangunan fondasi setelah periode pemurnian. Kalau begitu aku sekarang adalah seniman bela diri dari 9832 dan... Kedengarannya cukup bagus, Fang Yu berkata dalam hatinya. Tang Xi kembali, duduk di posisi mengemudi, dan menyalakan mobil. Nona, ini. Tang Xi memandang Fang Yu di kaca spion dan bertanya. Ini murid Yao Shen yang kita lihat di barat laut terakhir kali. Namanya Fang Yu. Dia sekarang teman sekelasku. Tang Xiaorou memperkenalkan. Tidak segera, Fang Yu menambahkan. Oh, kamu murid Dewa Pengobatan Xia Xiuzi. Tang Xi mengangkat alisnya sedikit terkejut. Menurutnya, Fang Yu terlihat biasa saja, tidak peduli temperamennya atau yang lainnya. Hanya seorang siswa sekolah menengah biasa, apakah dia akan menjadi murid Dewa Pengobatan? Wanita muda itu masih muda dan polos. Bukankah dia seharusnya ditipu? Tang Xi Fang Yu mengembangkan hati yang waspada. Penyakit Elder Tang memiliki peluang untuk disembuhkan. Fang Yu tidak tertarik dengan cerita-cerita ini, dan menjawab tanpa sepatah kata pun. Setengah jam kemudian, Fang Yu tiba di rumah Tang di area villa teratas kota Jianghai. Villa keluarga Tang sendiri mencakup area yang 20 kali lebih besar dari tempat tinggal Fang Yu. Gaya arsitekturnya klasik dan setiap tempat memperlihatkan keagungan keluarga Tang. Setelah melewati halaman luas yang penuh dengan pot tanaman,
dan kemudian sebuah danau buatan kecil, dia sampai di ruang tamu. Seorang pelayan menyapa saya, Nona, Anda sudah kembali. Tang Xiaorou berkata, lalu bertanya dengan penuh semangat, di mana kakek? Pelayan itu belum menjawab, tetapi suara seorang wanita terdengar dari sofa di belakangnya, kakekmu menerima diagnosis dari seorang ahli dari ibu kota, mengapa kamu terburu-buru mencarinya? Bibi, Tang Xiaorou kemudian menemukan wanita parubaya sedang duduk di sofa. Ini adalah istri pamannya, Liang Rong. Xiaorou, kenapa kamu tidak membawa teman sekelasmu kembali tanpa memperkenalkan mereka? Liang Rong, mengenakan kostum mewah, memandang Fang Yu. Dia adalah murid dewa pengobatan yang aku dan kakakku temui di barat laut. Namanya Fang Yu. Tang Xiaorou memperkenalkan. Oh, kamu adalah Fang Yu. Liang Rong sedikit menyipitkan mata dan menatap Fang Yu dengan serius. Fang Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Apakah kamu yakin kamu adalah murid dewa pengobatan? Selingkuh dari keluarga Tang kita, kamu tidak dapat menanggung akibatnya. Sekarang aku memberimu kesempatan. Selama kamu mengakui bahwa kamu berbohong, aku tidak perlu untuk mengejarnya. Liang Rong berkata sambil mencibir di wajahnya. Dia tidak percaya bahwa pemuda biasa seusia Tang Xiaorou akan menjadi murid dewa pengobatan. Terlebih lagi, kebetulan dia sedang belajar di sekolah bersama Tang Xiaorou. Jelas sekali, Fang Yu memiliki motif tersembunyi untuk dekat dengan keluarga Tang, atau dekat dengan Tang Xiaorou. Membaca www.ukansu.com. Hal seperti itu bukanlah hal baru bagi keluarga kaya seperti keluarga Tang. Ketika Liang Rong mengatakan ini, ekspresi Tang Xiaorou berubah, dan dia berkata dengan cemas, Bibi, Fang Yu adalah orang yang saya undang kembali untuk merawat kakek. Petik 2. Penyembuhan. Hanya dia. Haha, Xiaorou, kamu masih terlalu polos. Saya berjanji bahwa anak ini tidak dikenal dan dia sama sekali bukan murid dewa pengobatan. Dia hanya tidak punya niat dan ingin dekat dengan Anda. Dia mendapatkannya dari keluarga Tang kami. Itu bagus. Liang Rong tersenyum menghina dan berkata, sepertinya aku sudah mengatakan bahwa aku bukan murid Yao Shen. Fang Yu melirik Tang Xiaorou dan berkata, benar saja, kamu masih mengakuinya kan? Liang Rong berkata dengan nada menghina. Sebenarnya, mendengar kalimat tersebut, semua yang hadir menunjukkan wajah aneh, termasuk para pelayan di samping, termasuk Tang Xi yang mengikuti di belakangnya. Apakah orang ini marah setelah terungkap? Yao Shen adalah muridnya, tapi yang lainnya, berapa umur Yao Shen, berapa umurnya? Jauh sebelum ia lahir, dewa pengobatan sudah terkenal di Tiongkok bukan? Omong kosong, Xiaorou. Terakhir kali kamu dan Fenger kembali dan memberitahuku bahwa kamu melihat murid Yao Shen, aku masih menyimpan harapan, berpikir bahwa lelaki tua itu bisa diselamatkan. Tapi menurutku kamu tidak mencari orang gila seperti itu. Seorang pria parubaya berjas dan berkacamata keluar dari ruang belakang. Ayah, bisik Tang Xiaorou. Tang Mingde tampak murung, memandang Fang Yu, dan berkata, mari kita bicara, siapa yang mengirimmu ke keluarga Tang kami? Katakan sejujurnya, kami masih bisa melepaskanmu, jika tidak kamu tidak ingin pergi dengan mudah. Petik 2. Air mata Tang Xiaorou mengalir di matanya yang indah. Dia membawa Fang Yu kembali hanya untuk mengobati penyakit Tuan Tang. Dia tidak pernah mengira segalanya akan berkembang menjadi seperti ini. Melihat Fang Yu tidak berbicara, Tang Mingde menatap Tang Xi yang berdiri di belakang Fang Yu. Tang Xi segera melangkah maju. Paman Xi, jangan. Ekspresi Tang Xiaorou banyak berubah ketika dia melihat Tang Xi ingin Fang Yu melakukan sesuatu. Tang Xi adalah pejuang 82-an bawaan. Fang Yu pasti akan terluka parah begitu dia menembak. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan sejujurnya, siapa yang mengirimmu ke sini dan apa tujuannya? Tang Mingde bertanya sambil mengerutkan kening. Sebagai raksasa terkemuka, keluarga Tang memiliki terlalu banyak musuh, baik di sisi terang maupun di sisi gelap. Bagi Tang Mingde, salah satu musuh ini dapat ditemukan, dan dia lebih suka membunuh musuh yang salah. Saya mengatakan yang sebenarnya, dan Anda tidak percaya, apa yang bisa saya lakukan? Kata Fang Yu. Penampilan Fang Yu yang tak kenal takut benar-benar membuat marah Tang Mingde. Sepertinya kamu tidak menitikkan air mata setelah melihat peti mati itu. Suara Tang Mingde menjadi sangat dingin. Tang Xi mengulurkan tangannya dan meraih Fang Yu. Hentikan.
Batuk. Tepat pada saat kematiannya, terdengar suara tua dari atas, disertai batuk. Kakek. Tang Xiaorou berseru penuh semangat saat dia melihat kakek Tang yang muncul di tangga lantai 2 sambil didorong oleh pelayannya di kursi roda. Aku rela membiarkan adik kecil Fang Yu mentraktirku. Tang tua memandang Tang Mingde dan berkata. Ekspresi Tang Mingde berubah, dan dia berkata dengan cemas, "Ayah, bagaimana hal-hal seperti penyembuhan bisa kacau? Jangan katakan apakah anak ini memiliki motif tersembunyi, dia tidak bisa menjadi dokter di usianya sendirian." Tuan Tang benar, Tuan Tang, meskipun Anda menderita kanker paru-paru stadium lanjut, Anda tidak boleh percaya pada orang sembarangan. Ini sama dengan melepaskan harapan untuk bertahan hidup. Selama Anda mengikuti kemoterapi saya telah meresepkan untuk Anda rencanakan, rilekskan tubuh dan pikiran Anda, dan umur Anda dapat diperpanjang. Berdiri di samping Master Tang adalah ahli kanker paru-paru yang diundang Tang Mingde dari Beijing, Chen Jingxin. Ayah, Dr. Chen adalah seorang profesional. Anda harus mendengarkan apa yang dia katakan, kata Tang Mingde. Penatua Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli seberapa profesionalnya dia hanya akan membuatku hidup kurang dari 3 bulan. Saya telah melihat kemampuan adik laki-laki Fang Yu dengan mata kepala sendiri, dan saya bersedia mempercayainya. Don jangan hentikan dia. Tang Mingde masih ingin berbicara, tetapi melihat tatapan tegas di matanya, dia menelan kata-kata itu ke dalam perutnya. Kondisi fisik Elder Tang sudah sangat buruk, dan dia tidak boleh marah lagi. Ayah, saya setuju untuk membiarkan Fang Yu menunjukkannya kepada Anda, tetapi dokter Chen dan kami harus berada di sana, kata Tang Mingde. Ini adalah keuntungan terakhirnya. Adik Fang Yu, jadi, apakah kamu setuju? Tang tua memandang Fang Yu dan bertanya. Tidak masalah, segera datang ke sini. Fang Yu berbaring dan berkata sambil menguap. Posturnya yang malas membuat Tang Mingde dan yang lainnya sangat tidak senang. Bahkan Tang Xiaorou memiliki keraguan di dalam hatinya. Tampaknya terlalu tidak bisa diandalkan. Beberapa menit kemudian, Fang Yu sampai di lantai 2, ruang kerja Pastor Tang. Fang Yu mengambil bangku dan duduk di depan Tuan Tang. Tang Mingde dan beberapa orang berdiri di samping, kurang dari 5 meter jauhnya. Apalagi selain Tang Xi, Tang Mingde juga memanggil 2 pengawal untuk mencegah serangan mendadak Fang Yu. Fang Yu meraih pergelangan tangan kanan Tang tua dan memberikan denyut nadinya. Melihat adegan ini, Chen Jingxin di samping menunjukkan rasa jijik. Pak tua Tang menderita kanker paru-paru, apa gunanya denyut nadinya? Sayangnya, yang dilihat Chen Jingxin hanyalah penampilannya saja. Faktanya, dalam proses pengambilan denyut nadi, Fang Yu sudah memasukkan Zenqi ke dalam denyut nadi lelaki tua itu, dan membiarkan Zenqi tersebut beredar di tubuh lelaki tua itu selama seminggu, untuk mengetahui kondisi fisiknya, dari orang tua itu. Masuk akal bahwa pelepasan Qi yang sebenarnya hanya dapat dicapai jika fondasinya sudah dibangun. Tapi Fang Yu mampu melepaskan energi aslinya sejak lantai 100 periode pemurnian Qi. Semenit kemudian, Fang Yu menarik tangannya kembali. Situasinya tidak begitu baik. Setelah mendengar kalimat ini, Chen Jingxin di sampingnya bahkan lebih menghina. Dia selalu meremehkan pengobatan Tiongkok, berpikir bahwa pengobatan Tiongkok adalah ilmu semu, dan sekelompok veteran berpura-pura bodoh. Dan apa yang dilakukan Fang Yu sekarang hanya menegaskan pandangannya. Saya memeriksa denyut nadinya, dan kemudian dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa situasinya tidak begitu baik, bahkan seorang individu pun dapat tampil. Izinkan saya mengatakan beberapa patah kata. Anakku, apa yang kamu lihat? Apa yang salah dengan situasinya? Bisakah kamu memberitahuku secara detail? Biarkan aku belajar tentang pengobatan Tiongkokmu. Chen Jingxin berkata dengan tajam di matanya. Penuh penghinaan. Tang Xiaorou memandang Fang Yu dengan gugup, karena takut Fang Yu tidak tahu. Sel kanker sudah menyebar ke seluruh tubuh, terutama di dekat tulang belakang. Alasan Pak Tang tidak bisa berjalan karena tulang punggungnya terkikis oleh sel kanker. Apalagi Pak Tang harus disertai dengan tekanan darah tinggi dan infak serebral ringan. Petik 2. Fang Yu seperti telah membaca laporan inspeksi Tuan Tang, dan memberitahunya semua kesalahan Tuan Tang. Chen Jingxin penuh dengan sarkasme pada awalnya, tetapi saat dia mendengarkan, wajahnya perlahan berubah dan menjadi terkejut. Pada akhirnya, dia membuka matanya lebar-lebar dan matanya penuh rasa tidak percaya.
Gejala Fang Yu semuanya benar. Termasuk beberapa penyakit yang baru muncul dalam 2 hari terakhir. Tang Xiaorou tidak begitu mengerti, dia memandang Tang Mingde, tetapi melihat bahwa Tang Mingde juga tercengang. Bagaimana ini mungkin? Apakah seseorang membocorkan laporan inspeksi master? Liang Rong berkata dengan keras. Tang Mingde kembali sadar dan menatap Fang Yu. Selain kaget, matanya pun semakin bersemangat. Situasi yang disebutkan oleh Liang Rong tidak mungkin terjadi. Laporan pemeriksaan lengkap Tang Mingde disimpan di brankas oleh Tang Mingde sendiri, dan tidak mungkin siapapun menyentuhnya kecuali dokter yang merawat. Selain itu, Fang Yu juga menyebutkan beberapa gejala yang baru saja dialami Pastor Tang. Pemuda ini benar-benar mampu, tidak mungkin menyembuhkan situasimu. Fang Yu berkata lagi saat ini. Harapan yang baru saja menyala di mata Tang Mingde langsung padam. Mata Tang Xiaorou memerah. Tadi ku bilang anak ini tidak punya kemampuan, bisa melihat penyakitnya, tapi tidak bisa menyembuhkannya, apa gunanya kamu? Liang Rong mencibir ke samping. Lalu, berapa lama aku bisa hidup? Tang tua bertanya dengan susah payah. Aku akan memberimu akupuntur dan moksibusi dulu, lalu aku akan memberimu resep. Jika kamu bisa membeli semua bahan obat dalam resep dan meminumnya sekali sehari, kamu bisa hidup sekitar 10 tahun, Fang Yu dikatakan. 10 tahun, Elder Tang tertegun sejenak, dan kemudian dia sangat gembira. Setelah didiagnosis oleh banyak dokter dengan sisa waktu kurang dari 3 bulan, dia bisa hidup 10 tahun lagi. Fang Yu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu bercanda? Tang Xiaorou bertanya dengan air mata berlinang. Premisnya adalah Anda dapat membeli semua bahan obat dengan resep itu. Beberapa bahan obat di dalamnya seharusnya sangat langka sekarang, kata Fang Yu. Ini jelas tidak menjadi masalah. Kami akan membelinya meskipun jarang. Fang Yu, Tuan Wu membaca www.wukansu.com, tolong berikan akupuntur dan moksibusi kepada ayah saya secepatnya. Tang Mingde berkata dengan penuh semangat. 1 jam kemudian, Fang Yu keluar dari ruang kerja Old Tang. Selama proses akupuntur, Tang memuntahkan darah, yang mengejutkan Tang Mingde dan lainnya. Namun seteguk darah ini adalah seteguk darah yang telah menumpuk racun di dalam tubuh. Setelah memuntahkannya, Tang tua merasa lega, dan wajahnya kembali sedikit kemerahan. Chen Jingxin menggunakan instrumen profesional untuk mengukur Elder Tang, dan menemukan bahwa indikator risiko tubuh Elder Tang telah berkurang banyak. Sejauh ini, Tang Mingde dan yang lainnya sepenuhnya percaya pada Fang Yu. Anda tahu, Tuan Tang telah meminum obat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi efek akupuntur Fang Yu tidak begitu baik. Meskipun Liang Rong masih belum bisa melihat sisi baiknya, dia tidak berani mengatakan apapun lagi tentang sisi baiknya. Setelah menuliskan resepnya, Fang Yu hendak pergi. Dr. Jenius Fang, mohon jangan menganggap kesalahpahaman dan ketidaksopanan Anda sebelumnya, kata Tang Mingde dengan tulus. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata dia tidak peduli. Tang Mingde mengambil cek lagi dan menyerahkannya kepada Fang Yu. Dr. Fang, ini ada cek yang belum diisi jumlahnya. Isilah sebanyak yang Anda mau. Ini pembayaran Anda untuk pengobatan ayah saya. Sebenarnya, uang tidak penting. Saya hanya berharap Tang Xiaorou tidak melupakan apa yang dia janjikan kepada saya. Fang Yu memandang Tang Xiaorou dan berkata, haha, kalian berdua masih melakukan transaksi pribadi. Ini bagus, kalian harus lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman kalian. Tang Mingde tersenyum. Dia tahu bahwa Fang Yu adalah seorang jenius medis yang langka dalam 1 abad, dan pasti akan bermanfaat bagi Tang Xiaorou untuk lebih dekat dengan Fang Yu. Itu bukan kesepakatan, aku hanya ingin dia menjauh dariku, kata Fang Yu. Setelah Fang Yu pergi, Tang Mingde memandang Tang Xiaorou dengan mata aneh. Putrinya sangat cantik dan memiliki banyak pelamar. Tapi ketika dia sampai di Fang Yu, mengapa dia menghindarinya? Hei, pasti Xiaorou lah yang membuatmu terlalu biadab, dan mengganggu Dr. Fang yang jenius. Tang Mingde menghela napas dan berkata, tidak, Fang Yu tidak suka menimbulkan masalah, itu sebabnya, kata Tang Xiaorou dengan marah. Melihat keluar pintu, Tang Mingde menghela nafas, sudah lama sekali saya tidak melihat pemuda yang luar biasa. Dia tidak sombong atau terburu nafsu, dia tenang dan tenang, tetapi dia memiliki keterampilan magis. Dia memiliki ketenaran dan kekayaan. Ketika saya memberinya cek tadi,
penampilannya yang acuh tak acuh dan tenang jauh melampaui usianya. Orang seperti apa yang bisa mengajar anak seperti itu? Saya benar-benar ingin bertemu orang tuanya ketika saya memiliki kesempatan. Setelah Tang Mingde selesai berbicara, dia berbalik, memandang Tang Xiaorou, dan menggelengkan kepalanya, apakah itu kamu atau Fenger? Kamu terlalu jauh dari dokter jenius ini, kalian saudara dan saudari harus terus bekerja keras. Tang Xiaorou belum pernah melihat ayahnya memuji seorang pemuda begitu banyak. Apakah Fang Yu ini begitu baik? Tang Xiaorou sedikit tidak yakin. Saya tidak yakin, pikir Fang Yu tidak menyukaimu. Anda masih harus lebih banyak berkomunikasi dengannya dan mencoba berteman. Anak ini pasti tidak ada di kolam. Tang Mingde berkata lagi, ... Fang Yu kembali ke kebun sayur dan ingin memetik beberapa sayuran untuk pulang. Ketika dia berjalan agak jauh dari kebun sayur, dia menemukan seutas tali jejak sepatu di tanah. Meskipun jejak kaki tampak sangat dangkal di jalan pegunungan yang keras, Fang Yu masih dapat melihat setidaknya 6 jejak sepatu yang berbeda. Dengan kata lain, sekitar 1 jam yang lalu, 6 orang berjalan ke arah kebun sayur. Ini tidak biasa. Pada hari kerja, tidak ada yang akan masuk ke bukit ini. Sial, bukankah di sini untuk mencuri makanan? Berpikir seperti ini, Fang Yu mempercepat langkahnya. Begitu dia berjalan ke pinggiran sayuran taman, beberapa bayangan gelap muncul dari samping, langsung mengelilingi Fang Yu. Moncong ke-6 pistol semuanya diarahkan ke Fang Yu. Salah satu pria berbaju hitam maju selangkah dengan senyuman di wajahnya dan berkata, "Sobat, kami hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, kuharap kamu bisa menjawab dengan jujur." "Oke, tanyakan saja." Fang Yu tidak memiliki sedikit pun rasa panik di wajahnya. "Apakah kebun sayur ini milikmu?" Pria berbaju hitam itu bertanya. "Ini milikku. Lalu saat ini kemarin sore." "Lalu kemarin sore, apakah kamu melihat seorang wanita?" Pria berbaju hitam itu sedikit menyipit. "Saya melihatnya," jawab Fang Yu. Beberapa orang berbaju hitam saling memandang, dengan niat membunuh di mata mereka. "Lalu, apakah kamu menyelamatkan wanita itu?" Pria berbaju hitam itu menekan pelatuknya dengan jarinya, siap menembak. "Sebenarnya, aku tidak menyelamatkan wanita itu. Temanmulah yang ingin membunuhku, lalu aku membunuh mereka untuk membela diri." Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. "Terima kasih atas kejujuranmu, selamat tinggal." Pria berbaju hitam di depannya tersenyum dingin dan menarik pelatuknya. Ledakan. Dengan sebuah tembakan, sebuah peluru mengenai dahi Fang Yu. Pria berbaju hitam itu tidak lebih dari 10 meter dari Fang Yu, jarak yang sangat dekat, selama itu manusia, mustahil untuk melarikan diri. Tapi Fang Yu hanya menoleh sedikit dan lolos dari peluru. "Oh, aku bilang temanmu dibunuh olehku karena dia ingin membunuhku. Kenapa kamu melakukannya lagi?" Suara Fang Yu melayang ke telinga setiap pria kulit hitam seperti hantu. Keenam pria berbaju hitam itu berada dalam kekacauan. Mereka menoleh untuk mencari Fang Yu, tetapi tidak dapat melihat siapapun. Ledakan. Detik berikutnya, seorang pria berbaju hitam berteriak dan terbang keluar. "Dia di sini!" Seorang pria berbaju hitam berteriak dan menembak. Ledakan. Suara tembakan yang ricuh terdengar diiringi teriakan. Hanya dalam 30 detik, 5 dari 6 pria berbaju hitam jatuh ke tanah, kehilangan suara. Yang terakhir adalah pria berbaju hitam yang baru saja menanyakan pertanyaan. Setelah melihat keterampilan hantu Fang Yu, pria berpakaian hitam itu tidak berdarah dan gemetar. Dia bertemu monster. Melarikan diri. Harus melarikan diri. Jika tidak, Anda tidak akan selamat. Pria berbaju hitam itu berbalik untuk berlari, tetapi melihat Fang Yu berdiri di depannya. "Apa?" Pria berbaju hitam itu berteriak dan mengangkat pistolnya untuk menembak Fang Yu yang berada di dekatnya. Retakan. Tapi detik berikutnya, dia meraih tangan kanan pistolnya dan dipotong oleh telapak tangan Fang Yu. Pria berbaju hitam itu menjerit dan duduk di tanah, matanya melebar, dan matanya penuh kepanikan. "Minta bala bantuan." Untuk memberitahu Nona Yang, pria ini adalah monster. Pria berbaju hitam mengambil ponsel kuno dari sakunya dengan tangan kiri dan memutar nomor. Fang Yu menatapnya dengan tenang. 3 detik kemudian, pihak lain menjawab telepon. Ketika pria berbaju hitam hendak berbicara, Fang Yu menyambar teleponnya. "Hai." Sisi lain terdiam beberapa saat. "Orang yang kamu kirim telah aku selesaikan. Aku benci masalah."
Nona Yang, orang ini bukan orang biasa, kamu harus mengirim kakak Bai. Ah, pria kulit hitam di samping berteriak keras, tetapi sebelum selesai berbicara, Fang Yu menendang dadanya dan berteriak, langsung menghentikan napasnya. Apa nama lengkap Anda? Fang Yu bertanya di telepon. Pihak lain tetap diam. Baiklah, jika kamu menolak mengatakannya, ingat saja apa yang aku katakan, jangan main-main denganku lagi. Fang Yu menutup telepon setelah berbicara. Melihat darah dan mayat berserakan di lantai, Fang Yu mengusap pelipisnya. Apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir? Ada lebih banyak masalah dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Keluarga Yang Yinzu meletakkan teleponnya, tangannya sedikit gemetar. Dia dan keluarga yang tidak pernah diancam seperti ini. Siapa kamu? Bibir merah dan nyala Yang Yinzu, dan mata hitam dan putihnya memancarkan tatapan mematikan. Hari ini dia mengirim 6 anggota elit keluarga ke sana, tetapi seluruh pasukan dimusnahkan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan. Dalam 2 hari terakhir, dia kehilangan 8 elit satu demi satu. Memikirkan suara terakhir bawahannya di telepon, Yang Yinzu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Biarkan Bai Zhan datang kepadaku. Rumah sakit pusat Jianghai, di dalam bangsal VIP. Ji Rumei terbangun dari koma dan melihat orang tuanya duduk di samping ranjang rumah sakit. Melihat Ji Rumei terbangun, Ji Dongshan akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung. Rumei, kamu akhirnya bangun, apakah ada yang tidak nyaman? Sang ibu, Wei Ling, juga merasa gugup. Ayah, Bu, aku baik-baik saja. Jawab Ji Rumei. Setelah memastikan bahwa tubuh Ji Rumei tidak dalam kondisi serius, wajah Ji Dongshan menjadi muram dan berkata, Rumei, apakah kamu yakin keluarga yang melakukan hal ini? Saya yakin. Kedua pembunuh itu mengira saya akan mati dan mengungkap Yang Yinzu. Ji Rumei mengerutkan kening, kata UU membaca www.ukansu.com. Keluarga Yang, sial, perkelahian sebelumnya ditempatkan di bawah meja, tapi sekarang mereka benar-benar melakukannya secara langsung dan menginginkan nyawa putriku yang berharga. Jika kebencian ini tidak dilaporkan, Ji Dongshan tidak layak menjadi seorang ayah. Ji Dongshan berkata dengan marah. Setelah beberapa saat, suasana hati Ji Dongshan sedikit tenang dan bertanya, Rumei, apakah kamu ingat siapa yang menyelamatkanmu? Ini adalah dermawan terbesar kami bagi keluarga Ji, dan kami harus membalasnya. Mengingat keahlian Fang Yu, Ji Rumei masih merasa ketakutan. Aku tidak tahu namanya, tapi dia terlihat sangat muda dan sangat terampil. Kedua pembunuh itu memegang senjata di tangan mereka, tapi setelah itu, mereka bahkan tidak sempat menembak. Ji Rumei dikatakan, ada dewa seperti itu, bukankah dia lebih kuat dari Paman Wu? Kata Ji Dongshan. Wu Ming adalah saudara laki-laki Ji Dongshan yang memuja pegangannya, seorang seniman bela diri Duan ke-9 dengan kekuatan luar biasa. Jiru menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi orang itu memang sangat kuat. Yah, bagaimanapun, dia adalah dermawan kita harus menemukannya dan menyelamatkan hidup kita, kata Ji Dongshan. Di kelas keesokan harinya, Fang Yu duduk di kursinya dan memandang Tang Xiaorou di sampingnya. Hei, haruskah kamu menepati janjimu? Kata Fang Yu, nanti pulang kelas, kenapa terburu-buru? Tang Xiaorou berkata tidak puas. Dia juga memiliki harga diri, dan hatinya sakit karena tidak disukai oleh laki-laki seperti ini. Setelah kelas usai, Tang Xiaorou meninggalkan tempat duduknya dengan marah dan berjalan ke kantor. Akhirnya, saya bisa menjauh dari pusat topik dan tidak dipedulikan orang lain. Fang Yu menarik napas dalam-dalam. 5 menit kemudian, Tang Xiaorou kembali dan duduk di samping Fang Yu dengan ekspresi tidak senang. Dekan tidak boleh berubah, dan saya dikritik.